Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu. Kita masuk ke pelajaran yang ke-9 dengan judul Pertentangan Kosmis. Ya. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya minta Mas Yansen untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk belajar. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami memahami tentang pertentangan kosmis. Dan biarlah ini dapat membantu kami agar kami dapat memahami apa yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kami, alasan dari segala penderitaan. Dan biarlah kami dapat terus bergantung kepadamu dalam pertentangan kosmis yang terjadi di dunia ini, dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik saudara, ya sebelum kita masuk ke pelajaran ini, ya kita akan melakukan sekali lagi ya pendahuluan tentang sebuah buku yang ditulis oleh penulis sekolah sahabat kita, ya John Peckham, dengan judul Theodicy of Love. Ya kita sudah sering membahas buku ini, jadi ada angka baiknya saya berulang kali ya menyampaikan karena sekolah sahabat kita untuk triwulan ini itu sebenarnya adalah sebagian besar adalah ekstraksi dari tulisan beliau di buku ini, Theodicy of Love. Begitu ya. Jadi sebenarnya buku ini itu berbicara tentang apa, saudara? Yaitu berbicara tentang theodicy ya. Suatu tema dalam Christian filosofi ya, itu adalah sebuah usaha secara filosofis untuk menjawab pertanyaan, kalau Tuhan itu maha adil, maha kuasa, maha baik, kenapa ada kejahatan? Ya. Jadi bagaimana kita mendamaikan ide tentang Tuhan yang maha-maha semuanya, tapi faktanya, realitanya ada kejahatan dan bahkan kejahatan itu sangat besar. Begitu. Nah, bagaimana Alkitab menjawab ini dari sudut pandang Alkitabiah dan filosofis? Ya. Dan John Peckham menulis teodosinya, dan teodosi ini adalah ilmu yang sangat tua, saudara, dan ya bisa dikatakan ini adalah salah satu produk teodosi terbaik ya yang ditulis oleh John Peckham. Sangat alkitabiah, sangat rinci, dan menambahkan banyak hal dari pakar-pakar sebelumnya yang berbicara tentang teodosi. Dan ya kami sangat merekomendasikan saudara untuk membaca buku ini, begitu ya, sangat menganjurkan bahkan meminta gitu ya, karena ada banyak hal yang tidak bisa, karena mungkin keterbatasan kertas, keterbatasan apa di sekolah sahabat kita yang tidak bisa dibahas gitu ya. Buku ini akademik kalau saudara ingin baca tapi tidak terlalu sulit ya. Eh, saya saya sudah menyertakan buku ini di link deskripsi di bawah, jadi saudara bisa coba buka bukunya, bisa download sendiri dan bisa mencoba membaca. Nah, di pelajaran kita, di pelajaran ke-9 tentang pertentangan kosmis ya judulnya, dan itu adalah ekstraksi dari bab ketiga di buku Theodicy of Love yang judulnya adalah Cosmic Conflict Framework. Nah, sedikit recap ya sebelum nanti saya serahkan ke Mas Jansen. Sebelumnya kita belajar bahwa eh, salah satu usaha untuk menjawab pertanyaan kenapa ada kejahatan itu adalah karena manusia diberikan kebebasan memilih, begitu ya. Tapi di akhir pelajaran sekolah sahabat kita kemarin kita bertanya, ada tipe kejahatan atau ada kejahatan yang sangat luar biasa yang tampaknya Tuhan bisa hindarkan, yang tampaknya Tuhan bisa hentikan tanpa mencederai kebebasan memilih seseorang gitu, kebebasan memilih ke makhluk. Nah, misalnya kejahatan di dunia ini sangat sangat banyak tipenya ya. Ada kejahatan alam misalnya, gunung meletus, atau bahkan kejahatan yang sangat ekstrim, Holocaust misalnya, gitu kan. Yang tampaknya Tuhan kenapa bisa mengizinkan hal-hal seperti ini, gitu. Nah, dan di akhir pelajaran sekolah sahabat kita sahabat lalu kita belajar bahwa ternyata free will defense atau pembelaan kebebasan memilih saja tidak cukup untuk menjawab problem of evil, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan kenapa ada kejahatan. Sehingga kita memerlukan framework yang lain, kita memerlukan referensi yang lain, kita memerlukan argumen yang lain, yang itu akan kita bahas sahabat ini. Dan argumennya adalah pertentangan kosmis ya, saudara. Nah, saya serahkan kepada Mas Jansen. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Bill atas rangkuman dari pelajaran pekan lalu ya. Jadi bagi saudara-saudara, jangan sampai pelajarannya ini terputus ya gitu ya.
Jangan sampai Benar. membahas pelajaran pekan ini terpisah dari pekan lalu. Seperti itu, dan eh, nanti di kelas masing-masing tolong disampaikan sedikit memang rangkuman dari pekan lalu seperti yang tadi sudah Bill sampaikan ya. Hmm. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran pekan ini ya, Yap. pertentangan kosmis. Oke. Pertentangan kosmis kita orang Advent biasanya nyebutnya pertentangan besar ya. Iya. Itu hal yang sama ya. Pertentangan kosmis, pertentangan besar, oke. Ini adalah inti dari teologi Alkitabiah ya. Pertentangan besar, pertentangan kosmis antara Kristus, antara Yesus dengan setan. Oke. Jadi ada pertentangan antara Allah dengan makhluk surgawi yang sudah jatuh. Ada pertentangan antara Allah dengan malaikat yang sudah jatuh. Ada pertentangan antara Allah dengan setan. Dan itu adalah motif utama di sepanjang Alkitab. Oke. Kalau sampai kita melewatkan motif ini, kalau sampai kita membaca Alkitab tanpa memahami adanya motif pertentangan kosmis ini, ada banyak sekali nanti hal-hal di Alkitab yang kita lewatkan, gitu Betul. ya. Karena ini penting. Ini bukan hanya apa ya? Bukan hanya narasi sampingan dari Alkitab, enggak. Kalau kita membaca Alkitab, tema utama pertentangan kosmis ini terlihat dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan sampai kita nggak paham ini. Nanti cara kita membaca Alkitab juga berbeda nanti jadinya, ya. Ada banyak hal yang kita lewatkan. Seperti itu ya. Oke. Untuk mengawali pembahasan ini, kita akan membaca Matius 13 ya. Tolong dibukakan Bill Matius 13. Dan Matius Yap. 13 ini adalah teks paling penting dari seluruh Benar. pelajaran kita pekan ini ya. Oke, kalau kita hanya punya waktu 10 menit untuk menjelaskan sekolah Sabat, Matius 13 yang harus kita jelaskan. Ada Ya. banyak ayat-ayat lain yang sangat bagus dan sangat penting juga ya. Tapi Hmm. Matius 13 ini adalah rangkuman yang paling jelas dari semuanya. Oke. Kalau waktunya lebih panjang tentu semuanya harus kita jelaskan ya. Tapi kalau waktunya singkat ini yang utama. Betul. Oke. Kita baca Matius 13 pertama-tama dari ayat 24 sampai 27 dulu, Bil. Oke. Matius 13 ayat 24 sampai 27. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ya, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Oke. Jadi Yesus bercerita ada seorang pemilik tanah ini hanya menabur benih yang baik di ladangnya, Hmm. ya. Tapi ternyata bermunculan lalang di antara gandum. Harusnya kalau sesuai dengan apa yang ditabur oleh si pemilik ladang, harusnya yang muncul hanya gandum. Oke, ternyata muncul juga lalang di antara gandum, ya. Kemudian pelayan dari pemilik ladang ini bertanya di ayat 27 itu ya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Kalau kita mau parafrase dengan bahasa sehari-hari, Tuan, bukannya kamu cuma tabur benih yang baik, kok bisa ada lalangnya di sini? Gitu ya. Nah, mirip kan dengan pertanyaan yang sedang kita bahas ya, pertanyaan problem of evil ya, pertanyaan tentang masalah kejahatan. Kalau memang Tuhan itu menciptakan dunia ini sungguh amat baik, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada hal buruk? Kenapa ada penderitaan? Kalau memang sang pemilik ladang hanya menabur benih yang baik, kenapa ada lalangnya? Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke ayat 28a. Oke. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ya, jawaban yang singkat ya dari si tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas cerita ini, kita coba identifikasi dulu eh, unsur-unsur dari perumpamaan ini. Ya, Hmm. kita identifikasi karakter-karakter dari perumpamaan yang Yesus berikan ini. Oke. Yang pertama di situ
ada sang pemilik ladang yang menabur Hmm. benih yang baik. Nah, kita harus identifikasi dulu sang pemilik ladang ini siapa. Ya, kita nggak perlu menebak-nebak, ya, karena Iya, nanti di ayat selanjutnya, di ayat 37 ya, di ayat tiga dijelaskan. puluh tujuh sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri kalau sang pemilik ladang itu adalah anak manusia. Hmm. Siapakah anak manusia? Yesus, ya Yesus sendiri, anak manusia itu. Gitu ya. Jadi ternyata sang pemilik ladang yang menabur benih yang baik itu adalah Yesus sendiri. Oke. Kemudian ladangnya, apa yang dimaksud dengan ladang? Ya, dijelaskan di ayat 38 oleh Yesus sendiri bahwa ladang yang dimaksud itu adalah dunia ini, ya. Ladang yang dimaksud adalah dunia ini. Nah, kemudian yang menabur lalang itu siapa? Yang menabur lalang dijelaskan di ayat 39 kalau itu adalah iblis, ya. Dengan kata lain, kalau di ayat 28 dikatakan seorang musuh yang melakukannya, berarti Iya. musuhnya ini siapa? Iblis musuhnya, ya, iblis. Oke. Jadi sang pemilik ladang yang adalah Yesus hanya menabur benih yang baik, hanya memberikan hal-hal yang baik kepada ladangnya yang adalah dunia ini. Lalu lalangnya muncul dari mana? Lalangnya muncul dari musuh yang adalah iblis. Ya, Hmm. seperti itu ya. Jadi Tuhan hanya menciptakan yang baik-baik kepada dunia ini, bagi dunia ini, tapi segala macam hal buruk, kejahatan, penderitaan itu datangnya dari iblis, dari musuh, bukan dari Yesus sendiri, bukan dari Allah sendiri. Ya, secara teologi jadinya begitu. Setelah kita memahami uh, unsur-unsur karakter-karakter dalam perumpamaan ini. Oke, tapi ceritanya belum selesai sampai di sini ya. Kita lanjutkan ayat 28b sampai 30, Bil. 20B sampai 30. Ya, Oke. Aku baca 28-nya lagi ya. Jawab Tuhan ya, itu orang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu dalam lumbungku. iya. Ternyata jawaban dari si Tuan, seorang musuh yang melakukannya, itu merespon pertanyaan lagi. Ya. Ya, apa? Memicu pertanyaan lagi dari hamba-hambanya. Ya, hamba-hambanya bertanya, oke, jadi gimana nih kalau kita cabutin aja itu lalangnya? Kata hamba-hambanya kan, ya. Ternyata si Tuan ini menjawab, jangan dicabut dulu. Jangan dicabut dulu. Karena kalau lalangnya dicabut sekarang, mungkin gandumnya ikut tercabut. Gitu ya. Bagi eh, penonton yang pernah bertani, ya, pasti tahu ini ya, bahwa kadang-kadang antara tanaman utama, mungkin kalau di Indonesia itu padi ya, bukan gandum ya. Antara padi dengan lalangnya itu kadang-kadang itu sangat dekat dan akarnya itu berdekatan. Jadi kalau kita mau membersihkan lalangnya itu bisa jadi padinya ikut tercabut gitu ya. Nah, kalau di konteks Israel gitu ya, itu tanaman utamanya bukan padi tapi gandum gitu ya. Nah, gandum dan lalang itu ya kalau sudah tumbuh bersama itu akarnya sangat berdekatan. Kalau lalangnya dicabut, mungkin gandumnya jadi ikut tercabut juga. Meskipun lalang ini bukan ditanam oleh si pemilik ladang, meskipun lalang ini adalah tanamannya musuh gitu ya. Tapi kalau karena dia sudah terlanjur ditanam di situ kan gitu ya. Kalau dia dicabut, nanti gandumnya ikut tercabut. Maksudnya apa? Kalau seandainya semua hal buruk, semua kejahatan, semua penderitaan di dunia ini langsung dihilangkan secara prematur, langsung dihilangkan sebelum waktunya tiba, gitu ya, maka itu akan memberikan dampak juga kepada gandum, maka itu akan memberikan dampak juga kepada orang-orang yang baik, ya. Kalau seandainya Tuhan mau langsung sekarang juga memusnahkan seluruh hal buruk, seluruh seluruh kejahatan, seluruh penderitaan, maka itu akan berdampak juga kepada orang-orang baik. Maka harus ditunggu dulu waktunya panen, ya, sampai gandumnya siap panen dulu, gitu ya. Maka nanti waktu lalangnya ini dicabut, gandumnya itu sudah siap dan tidak kena dampak, ya. Dan secara
teologi yang kita pahami ini akan terjadinya di akhir zaman gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, lalang-lalang ini tuh bukan sesuatu yang kekal ya. Semua hal buruk, kejahatan, penderitaan ini bukan sesuatu yang kekal. Akan ada masanya itu akan berakhir. Tapi belum bisa diakhiri sekarang juga. Karena itu akan berdampak juga ke orang-orang yang baik. Ya. Tapi nanti kalau waktunya sudah tiba, pasti lalang itu akan dicabut dan gandumnya akan dipanen. Seperti itu ya. Ya. Sampai sini dulu, silahkan Bil tanggapannya. Iya, apa namanya? eh, Ya tadi saya sangat setuju ya dengan Mas Jansen waktu bilang seandainya kita cuma punya 10 menit ayat ini yang harus kita bahas karena ya eh, di bukunya ya karena saya sudah baca bukunya jadi saya akan memberikan keterangan ya dari bukunya John Peckham. Dia berbicara bahwa karena teodisis ini adalah ilmu tentang filosofi, ada banyak orang kekristenan bahkan itu melewatkan kosmik ini, pertentangan kosmik ini karena ya secara akademis dibilang itu adalah akibat dari post enlightenment era gitu ya, dari masa revolusi Prancis dan manusia meninggalkan keagamaan. Jadi mereka merasa apa itu spirit, setan itu adalah sesuatu yang tahayul. Ya, Padahal secara jelas Alkitab mengatakan bahwa kejahatan itu source-nya dari mana sih, sumbernya itu dari mana sih, gitu kan. Dan dan pertanyaan ini ya, yang kedua ya, pertanyaan apa lanjutannya si si orang pegawai-pegawainya ini. Lalu kalau ada kejahatan, Tuhan sudah tahu ada yang menabur gitu kan? Kan Tuhan tahu ada yang menabur, ini orang itu musuh gitu ya. Nah, apakah kita mau hilangkan lalangnya langsung? Nah, kita bahkan tadi Mas Hensa bilang kita bahkan bisa, ini adalah pertanyaan teologi ya bahwa pada akhirnya pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak menghilangkan kejahatan gitu kan? Kenapa Tuhan tidak menghilangkan kejahatan? Dan kalau kita mau tanyakan itu lebih dalam lagi, langsung saja kita tanya kenapa Tuhan tidak langsung basmi aja setan gitu kan. Jadi mm, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, kenapa nggak langsung dibasmi? Jadi ada banyak pertanyaan seperti itu ya kan? Karena itu pertanyaan wajar. Jadi dan ini ya, ini penting ya. Di perumpamaan ini, Tuhan mendeskripsikan pertanyaan orang terhadap suatu realita. Jadi kita di depan dari awal saja kita sudah dikasih tahu bahwa bertanya tentang sesuatu realita di dunia ini, terutama tentang masalah kejahatan, itu bukanlah suatu hal yang tabu. Itu bukanlah suatu hal yang apa yang mempertanyakan Tuhan atau kayak tidak percaya sama Tuhan. Bertanya karena tidak percaya. Ya karena pegawainya juga bertanya, lah bukan yang baik kok ini gini gitu. Itu perumpamaan yang Tuhan sendiri yang kasih gitu ya. ya, Jadi betul. dari awal sini kita kita diberikan sebuah keyakinan bahwa ketika kita memiliki pertanyaan kenapa ini terjadi, kalau ada pertentangan kok bisa pertentangan itu terjadi, nanti kita akan jawab ya. Tapi dari awal kita diberikan keyakinan bahwa bertanya seperti itu bukanlah suatu hal yang tabu, bukanlah suatu hal yang buruk. Karena itu pertanyaan sangat wajar dan Tuhan ingin kita bertanya seperti itu. Karena nanti kita lihat apa inti dari pertentangannya itu seperti apa gitu kan karena itu ada hubungannya dengan nature of the conflict gitu kan masalah konfliknya itu seperti apa ya itu sedikit tambahan ya Mas Jansen ya. Ya. Apa ada kutipan dari Nyonya White, Bill, yang mau Ya disampaikan? ada dari Upward Look halaman 77 ya. Ajaran dari perumpamaan ini, gandum dan lalang, diilustrasikan dalam cara Allah sendiri berurusan dengan manusia dan malaikat. Setan adalah penipu. Ketika ia berdosa di surga, bahkan para malaikat yang setia tidak sepenuhnya memahami karakternya. Inilah sebabnya Allah tidak segera menghancurkannya. Jika ia melakukannya, para malaikat kudus tidak akan melihat keadilan dan kasih Allah. Keraguan akan kebaikan Allah akan menjadi seperti benih jahat yang akan menghasilkan buah dosa dan malapetaka yang pahit. Oleh karena itu, penulis kejahatan diselamatkan. Sepenuhnya untuk mengembangkan karakternya. Selama berabad-abad, Allah telah menanggung penderitaan karena melihat pekerjaan kejahatan. Ia telah memberikan karunia Kalvari yang tak terbatas. Daripada membiarkan siapapun tertipu oleh salah tafsir dari si jahat. Karena lalang tidak dapat dicabut tanpa bahaya, mencabut gandum yang berharga. Dan tidakkah kita akan bersikap sabar terhadap sesama kita, seperti Tuhan surga terhadap setan? Nah, ini bagus ya. Pertanyaan terakhirnya malah dibawa ke aplikasi ya. Ya, kalau Tuhan bisa sepanjang itu sabarnya, ya, tidak langsung memusnahkan kejahatan, karena menunggu sampai karakternya matang, kira-kira seperti apa kita terhadap sesama kita sendiri, manusia ya, yang kita juga, mungkin dia juga bersikap sabar kepada kita, gitu kan. Kita saling sabar gitu. Ya, mungkin itu, Mas Yansan. Satu Ya, kutipan ya dari Nyawa. oke, terima kasih, Bill. Sekarang mari kita membaca Kejadian 1.
Ya, kita buka Yap. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Ya, ketika Allah menciptakan dunia ya, keadaannya itu adalah sungguh amat baik. Mm-mm. Oke? Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah tov meot gitu ya. Sungguh amat baik ya. Jadi dalam kejadian satu itu nggak ada itu tanda-tanda kejahatan, tanda-tanda hal buruk, tanda-tanda penderitaan di planet ini, di bumi ini, di dunia ini itu nggak ada. Ya. Kalau awalnya Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik, terus kejahatan itu dari mana datangnya? Kalau memang sang pemilik ladang hanya menabur benih yang baik, lalangnya dari mana? Akhirnya kita kembali ke perumpamaan yang di Matius 13 lagi ya. Ya, benar. Kalau di penciptaan Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik, ya, gandum, benih yang baik, dari mana munculnya penderitaan, kejahatan, hal-hal buruk, lalangnya muncul dari mana? Ya, itulah kenapa kita perlu membaca Kejadian 3. Ya, kita baca Kejadian 3 ayat 1, Bil. Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, oke. Mari kita baca ayat ini dalam bahasa Ibrani, Bil. Tolong dibukakan. Oke, ini. Oke, saya bacakan dalam bahasa Ibrani ya. Vehanahash hayawarum mikol hayat hasade. Dan si ular itu hanahash ya, hayawarum adalah yang cerdik, tapi juga bisa diartikan adalah yang licik ya. Warum itu bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif ya. Kata Hmm, warum kalau diartikan positif itu artinya adalah cerdik, kalau diartikan negatif artinya adalah licik. dicek. Oke, dan dalam konteks ini tentu maksudnya adalah licik ya. Mikol daripada semua hayat hasade, hewan padang, hewan di padang ya. Maksudnya ini ya, padang itu nama tempat ya, bukan nama kota, kota Padang bukan. Padang ya, kata benda padang ya. Asher Oasa Adonai yang diciptakan oleh Tuhan. Sorry, Asher Asha Adonai Elohim yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, kata Elohimnya ketinggalan tadi ya. Perhatikan di sini ya bahwa ayat ini, frasa ini penekanannya itu adalah pada kata ular dalam bahasa aslinya, pada kata nahash. Oke? Kejadian pasal 3 itu dibuka dengan kata pertamanya itu adalah nahash, ular. Itu adalah kata pembukanya Kejadian pasal 3. Ya, jadi bayangkan kalau kita membaca ini dalam bahasa asli ya, kita membaca Kejadian 1, Kejadian 2, penciptaan dan bla 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 gitu kan. Begitu masuk Kejadian 3, kata pertama yang muncul itu langsung dan sang ular. Vehanahash langsung gitu. Ya, menunjukkan ada penekanan di situ. Ya. Istilahnya kalau itu drama ya, tiba-tiba muncul karakter baru, dan bukan peristiwanya yang ditekankan, tapi Iya. karakternya langsung ditunjukkan. Gitu ya. Itu kalau kita membaca secara sastra ya. Oke. Dan di sini ular itu memakai definite article, memakai kata sandang pasti. Dalam bahasa Ibrani itu adalah ha. Ya, makanya hanahash. Oke. Kita nggak punya terjemahannya dalam bahasa Indonesia, nggak ada definite article, kata sandang pasti dalam bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesianya hanya menerjemahkan ular. Iya. Oke. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada the ya. Makanya kita lihat di sini ada Nesby ya, New American Standard Bible, menerjemahkannya adalah the serpent. Ya. Nah, kira-kira kalau bahasa Indonesia si ular atau sang ular, Ular ya. ya, gitu ya. Jadi bukan hanya nahash, bukan hanya ular secara umum, itu bisa merujuk kepada ular manapun, tapi ini hanahash, the serpent, definite artikel, kata sandang pasti, merujuk kepada satu ular yang spesifik, ya, yang sudah
familiar bagi si penulis yang dalam hal ini adalah Musa, ular ini sudah familiar bagi Musa dan ular ini sudah familiar bagi para pembaca, ya, dengan Hanahash the serpent, sang ular, si ular dengan definite artikel kata sadang pasti merujuk pada ini ular yang kita semua sudah tahu yang mana itu maksudnya. Ya, dan memang betul, baik Musa sang penulis dan baik para pembaca tahu bahwa ular yang dimaksud ini adalah iblis. Ya, Hanahash, gitu kan? Ya. Jadi ini bukan ngomongin tentang apa ada ular yang mana gitu secara umum gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Secara spesifik ini merujuk pada iblis. Oke? Sosok yang unik dan familiar bagi Musa sebagai penulis dan bagi para pembaca ya. Gitu ya. Oke. Dan kita bisa lihat ya dalam seluruh perjanjian lama ular ini sudah diidentifikasi dengan baik. Ular ini sudah dikenal dengan baik sebagai musuhnya Allah. Oke, perjanjian lama itu sudah mengenal ular ini sebagai musuhnya Allah. Oke, saya nggak bilang ular itu musuhnya Allah ya. Perhatikan itu. Saya nggak bilang ular itu musuhnya Allah, tapi ular ini, Hanahas, the serpent yang satu ini, itu musuhnya Allah. Jangan nanti kita bilang semua ular itu musuhnya Allah gitu. Itu kesalahan berpikir. Itulah kenapa bahasa Ibrani-nya itu pakai definite artikel kan kata sadang pasti kan? Karena ini Iya, bicara tentang satu sosok sang ular yang sudah diketahui oleh penulis dan semua pembaca yang adalah iblis itu maksudnya. Ya. iya. Ada banyak ayatnya ya dan pasti beberapa dari saudara-saudara sudah pernah membaca ayatnya tapi saya akan kutip satu aja ya. Itu Yesaya 27 ayat 1 ya. Jadi dalam Yesaya 27 ayat 1 itu dijelaskan bahwa ular ini adalah musuhnya Allah. Sang ular ini. Oke. Hanahas, the serpent ini adalah musuhnya Allah. Dan itu diidentifikasi juga di perjanjian baru. Ya, kita baca Wahyu 12 ayat 9. Tolong dibukakan, Bill. Wahyu 12 ayat 9. Ya, Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. iya. Wahyu 12 ayat 9 dengan jelas menyebut ya bahwa naga besar itu si ular tua, maksudnya apa? Ular yang dari zaman kuno, ular yang dari zamannya penciptaan, ular yang dari zamannya kejadian itu kan tua, kuno kan? Ular tua. Ya, ular yang dari zaman dulu zamannya penciptaan zamannya kitab kejadian itu adalah iblis atau setan. Ya, jadi meskipun kitab kejadian nggak menyebutkan bahwa ular yang dimaksud itu adalah iblis, kita bisa tahu kalau itu bukan ular secara umum dari grammarnya. Hanahash, the serpent, sang ular, si ular, menuju pada satu sosok yang spesifik, unik, dan familiar, yaitu adalah iblis. Tapi kalau kita butuh bukti yang lebih pasti, kitab Wahyu sendiri sudah menjelaskan bahwa ular yang itu memang iblis. Hmm. Ya, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi memang ular yang ada di kejadian 3 kejadian pasal 3 ayat 1 itu memang betul-betul adalah iblis. Gitu ya. Dan dijelaskan bahwa si ular tua ya, Hanahash the serpent yang disebut iblis atau setan ini adalah yang menyesatkan seluruh dunia. Oke, yang menyesatkan seluruh dunia. Ya, nanti kita akan kembali lagi ke poin menyesatkan seluruh dunia ini seperti apa, ya. Tapi sekarang kita lanjutkan lagi membaca kitab Kejadian ya. Ya, Kita kembali ke Kejadian 3 pasal Kejadian pasal 3 ayat 1 ya. Bahasa Ibrani-nya, Bill. oke. Ya. Vayomer, berkatalah dia. Kalau dalam bahasa Indonesianya, coba bahasa Indonesianya, Bill. Tentulah Allah berfirman. Bukan, sebelumnya. Oh, ular itu berkata kepada Ya, perempuan. dalam bahasa Indonesianya kan ular itu berkata kepada perempuan itu ya. Nah, sekarang ke bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani hanya vayomer. Vayomer itu bukan ular itu berkata. Vayomer itu artinya adalah dia berkata. Hmm. Jadi di sini masih ambigu ya. Yang berkata itu siapa? Masih ambigu. Nggak dibuat dengan jelas. Misalkan gini, Vayomer Hanahash. Nah, itu jelas. Berkatalah ular itu.
Ya, Hmm. jelas. Sekarang hanya Vayomer, hanya berkatalah dia. Dia yang berkata siapa? Itu belum jelas. Ya, memang kalau kita lihat kalimat sebelumnya kita tahu kalau yang berkata adalah ular. Oke? Tapi dari kejadian satu, setiap kali ada yang berkata itu selalu disebut jelas siapa yang berkata. Iya, ya kita nggak bisa buka satu-satu, tapi ada 10 kali. Ini mungkin saya bisa salah ya. Ini by memory ya. Ada 10 kali di kejadian satu di mana Tuhan berkata, oke? Tuhan berfirman 10 kali di kejadian satu, ya. Dan itu selalu disebutkan Vayomer Elohim atau Vayomer Adonai Elohim kalau di kejadian dua, ya. Jadi nggak bisa hanya Vayomer, berkatalah dia. Selalu disebutkan Vayomer Elohim, berkatalah Allah, atau Vayomer Adonai Elohim, berkatalah Tuhan Allah. Selalu disebutkan subjek yang berkatanya ini siapa, bukan hanya Vayomer. Kalau Vayomer itu terlalu umum, dia berkata, dianya siapa? Ya, gitu. 10 kali di kejadian satu dan satu kali di kejadian dua ya, kalau nggak salah itu. Setiap kali Tuhan berkata bukan hanya pakai Vayomer, bukan hanya pakai dia berkata, tapi Vayomer Elohim, berkatalah Allah, atau Vayomer Adonai Elohim, berkatalah Tuhan Allah. Subjeknya disebutkan dengan jelas. Ya. Kemudian ada lagi momen di kejadian 2 ayat 23 itu, Adam berkata. Adam berkata. Dan itu juga disebutkan dengan jelas. Bukan hanya Vayomer, dia berkata, tapi disebutkan dengan jelas, Vayomer ha Adam. Berkatalah manusia itu, berkatalah Adam. Itu dijelaskan juga dengan spesifik gitu. Ya. Ini adalah pertama kalinya ada momen Vayomer, berkatalah dia, tapi nggak disebutkan dengan jelas yang berkata siapa. Nggak secara eksplisit disebutkan Vayomer Hanachas, enggak, hanya Vayomer, dia berkata. Ya, ini cukup mengganggu pikiran pembaca ini loh. Kenapa? Kali ini begitu ada yang berbicara nggak disebutkan siapa yang berbicara. Ya. Dan lebih mengerikannya lagi, ya, kata Vayomer ini yang di kejadian 3 ayat 1 ini, selain dia nggak jelas subjeknya siapa, dia muncul setelah kata Adonai Elohim. Ya, dia muncul setelah kata Adonai Elohim. Dan kalau kita membaca teks asli Ibrani dalam manuskrip aslinya, ya, itu nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda baca. Jadi itu benar-benar apa, pemisahan kalimat dalam ayat itu bisa bisa fleksibel, gitu ya. Perhatikan, ini saya baca lagi dalam bahasa Ibrani. Saya baca pertama dengan uh, pemisahan kalimat yang benar. Nanti saya baca dengan pemisahan kalimat yang salah. Dan itu nanti bisa memunculkan kesan yang lain. Oke? Oke, saya baca pelan-pelan ya. Vehanahas, hayah, warum. Dan si ular ini adalah yang licik, mikol hayat hasade, dari semua hewan di padang. Asher oasa, Adonai Elohim, yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah. Vayomer El Haisha, berkatalah dia kepada perempuan itu. Oke? Jadi sebelum kata Vayomer itu ditutup dengan kata Adonai Elohim ya, dengan kata Tuhan Allah ya. 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 Cuma Tuhan Allah itu dijelaskan sebagai yang menciptakan, ya kan? Nah, gimana kalau kita rubah titik komanya? Jadi gini, Vehanahash dan ular itu hayah arum adalah licik, mikol hayat asade, dari semua hewan di padang, aser asa yang telah dijadikan. Adonai Elohim Vayomer, Tuhan Allah, berkatalah dia, El Haisha, kepada perempuan itu. Kalau kita putuskan apa pemisahan kalimatnya itu di kata asa, di kata menjadikan, maka Adonai Elohimnya itu jadi nempel dengan kata Vayomer. Maka akhirnya dia berbicaranya itu jadi Adonai Elohim yang berbicara. Ya. Saudara nggak akan bisa temukan ini dalam terjemahan ya. Hanya dalam bahasa asli saudara bisa temukan ini. Artinya apa? Kata Vayomernya sengaja dibikin ambigu, sengaja nggak dibikin spesifik. Hanya Vayomer, hanya dia berkata, bukan Vayomer Hanahas, bukan berkatalah ular. Sengaja dibikin ambigu, dan secara sengaja menulis Adonai itu persis di belakangnya kata Vayomer. Persis sebelum kata Vayomer. Maksudnya apa? Maksudnya Adonai Elohim itu yang menciptakan ular. Maksudnya Adonai Elohim itu masuk ke kalimat sebelum. Tapi ini menimbulkan ambiguitas karena kalau sampai Adonai Elohim ini masuk ke kalimat selanjutnya, maka jadi Adonai Elohim yang berbicara. Paham ya maksudnya ya? Jadi Musa sengaja membuat kata Vayomer ini
tanpa subjek dan sengaja membuat kata Adonai Elohim itu persis sebelum kata Vayomer. Kenapa? Karena di sini memang si ular itu, Hanahas, the serpent itu memang berbicara seperti Adonai Elohim. Ya. Di sini dia ini menyamar dan berbicara seakan-akan sebagai Tuhan. Ya. Itulah kenapa gaya sastranya Musa itu sengaja bikin yang bicara nggak pasti. Kita tahu yang bicara ini ular, tapi sengaja nggak disebutkan secara pasti karena ini memang ular yang bicara, tapi seperti Tuhan ya gaya bicaranya. Kok seperti mau menyamai Tuhan ya gaya bicaranya? Ya, seperti itulah dalamnya membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani ya. Jadi antara berbicaralah dia dengan berbicaralah si ular itu benar-benar langsung beda maknanya. Nah, Kalau ular berbicara berarti ular. Kalau dia berbicara memang masih ular yang berbicara. Tapi sekarang ambigu. Ular tapi berbicara seperti Tuhan. Seperti Adonai Elohim. Seperti itu. Oke. Ya, sedikit koreksi Bill. Vayomer itu digabung ya. oh ya oke. Aku Digabung. pikir, aku pikir itu ini. Ya, memang memang va itu adalah preposisi ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu tulisannya digabung. Tanpa Oh ya. spasi. Gitu ya. Oke. Sekarang sekarang kita masuk ke kalimat selanjutnya lagi. Masih di Kejadian 3 ayat 1 ya dalam bahasa Ibrani. Vayomer berkatalah dia, El Haisha, kepada perempuan itu, Afki amat Elohim, bukankah telah dikatakan oleh Elohim, bukankah telah dikatakan oleh Allah, lo tohlu, jangan kamu makan, jangan kalian makan, mikol ait sagan, dari semua pohon yang ada di taman ini. Ya. Perhatikan, eh, Afki amar Elohim, bukankah Tuhan telah berkata, ya, perhatikan di sini, si ular ini tidak menentang firman Tuhan, si ular ini tidak membantah firman Tuhan. Si ular ini justru mengutip firman Tuhan. Bukankah Tuhan telah berkata, ya? Bukannya Tuhan ngomong gini, bukannya firman Tuhan itu begini. Perhatikan, dia nggak menunjukkan pembantahan kepada Tuhan, nggak menunjukkan penantangan kepada Tuhan. Dia hanya pengen mengutip firman Tuhan dan hanya pengen membenarkan pemahamannya Hawa tentang firman Tuhan. Ya kan? Jadi di sini si ular ini, Hanahash ya, the serpent ini hanya berfungsi sebagai penafsir firman Tuhan. Bukannya Tuhan ngomongnya kayak gini ya. Bukannya maksudnya Tuhan tuh gini ya. Bukan seperti yang kamu pahami Hawa. Jadi sekarang setan ini hanya bilang, oke, okay, ular ini hanya bilang ya, ular itu memang setan ya, tapi kita pakai aja kata ular. Sekarang ular ini bilang, Tuhan tuh kan ngomongnya gini Hawa. Jadi tafsiran yang benar untuk memahami maksudnya Tuhan tuh gini, Hawa. Setan belum mau tentang Tuhan di sini, belum mau membantah Tuhan, masih mau mengutip Tuhan dan menafsirkannya. Paham ya kenapa terlihat ambigu? Karena sekarang setan seakan-akan berada di pihak Tuhan. Iya, Gaya bicaranya kayak gaya bicaranya firman Tuhan, iya. ya. Nggak ada bantahan langsung terhadap firman Tuhan di sini. Hanya berusaha menafsirkan firman Tuhan, berusaha untuk membenarkan pemahaman Hawa tentang firman Tuhan, seakan-akan gitu. Itu di ayat 1. Oke, sekarang kita baca Kejadian 3, 4, dan 5, bahasa Indonesia dulu. Gitu. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Ya, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. iya. Oke, kita baca bahasa Ibrani-nya, Bill. Eh, Ya. Saya akan sebutkan kata pertama tanpa saya terjemahkan dan saudara akan tahu apa maksudnya. Vayomer Hanahash. Hmm. Oke? Kalau tadi di Kejadian 3 ayat 1 apa katanya? Vayomer. Berkatalah dia. Apakah yang berkata itu Hanahash? Ya, betul. Tapi apakah disebutkan secara jelas? Enggak. Hmm. Hanya Vayomer, bukan Vayomer Hanahas. Jadi berkatalah dia. Enggak dengan jelas disebutkan kalau yang berkata itu si ular. Tapi begitu ayat 4, sekarang udah disebutkan dengan jelas. Vayomer Hanahas, berkatalah sang ular. Berbeda dengan di ayat 1. Kenapa seperti itu? Karena di ayat 1 si ular masih menyamar-nyamar. Di ayat 1 si ular masih berbicara seperti Tuhan. Di ayat 1 si ular masih berbicara mengutip firman Tuhan. Di ayat 1, si ular masih belum menentang Tuhan secara langsung, belum membantah Tuhan secara langsung. Di ayat 1, si ular itu masih, ya inilah perkataan Tuhan kayak gini, aku pelintir dikit-dikit gitu kan. Tapi pemahaman yang benarnya, tafsiran yang benarnya gini loh Hawa. Di ayat 1. Makanya masih ambigu. Oke?
Tapi sekarang di ayat 4 ular sudah menentang Tuhan, membantah Tuhan secara langsung di ayat 4. Sekarang ular sudah tidak menyamar lagi. Ular udah nggak pura-pura lagi seakan-akan, oh iya saya sebenarnya setuju sama maksud Tuhan, tapi tafsirannya nggak begitu. Enggak. Di ayat 4 memang dia langsung bantah apa yang Tuhan bilang di ayat 4. Sekarang udah nggak perlu lagi dia menyamar, dan Musa menulisnya udah dengan gaya sastra yang lebih jelas. Ya, begitu ular membantah Tuhan, ular udah menunjukkan jati dirinya, udah nggak berpura-pura lagi, langsung dijelaskan. Sekarang yang bicara emang jelas sekali kali ini ular yang bicara, udah nggak ambigu lagi. Bukan hanya Vayomer, dia berkata sekarang sudah jadi Vayomer Hanakas. Berkatalah si ular, berkatalah sang ular, the serpent. Ya. Berbeda loh itu dalam bahasa aslinya ya. Jadi kita harus baca dengan gaya sastra Musa yang sangat dalam ya. Ya, ya kita lanjutkan ya. Ayat 4 ya. Vayomer Hanakas, berkatalah si ular itu, El Haisha kepada perempuan itu, Lomot temutun. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu pasti tidak akan mati. Ya, itu perkataannya ular. Ini udah nggak mengutip Tuhan dan mencoba untuk memberikan tafsiran yang benar lagi. Iya, Ini bukan memelintir firman Tuhan lagi. Ini emang udah bilang nggak gitu. Ini emang udah langsung membantah firman Tuhan ya. Karena di Kejadian 2 ayat 17 Tuhan bilang, apabila engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, ya, buah yang di tengah taman itu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu maksudnya ya, kamu pastilah akan mati. Itu jelas di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan bilang pastilah kamu akan mati. Tapi setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini udah bukan mengutip dan menyalah tafsirkan, ini udah jelas-jelas menentang langsung kan gitu, membantah. Gitu ya. Nah, dan kita harus membaca ini lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Di sini memang Hanakas, sang ular, the serpent ini sedang menjawab perkataannya perempuan itu. Ya. Memang yang sedang dia bantah secara langsung itu perempuan itu. Ya. Tapi isi perkataannya, serangannya itu melampaui hanya sekedar perempuan itu. Ya, panah dari perkataan ular ini itu memang diarahkan pertama-tama kepada perempuan itu, tapi implikasinya arahnya itu melampaui perempuan itu. Memang ular membantah perempuan itu, tapi isi serangan dalam perkataannya itu justru malah arahnya membantah Allah akhirnya. Serangannya itu jadinya menyerang Tuhan, membantah Hawa tapi secara tidak langsung sekaligus menyerang Tuhan. Kenapa? Karena dengan berkata sekali-kali kamu tidak akan mati, di situ sebenarnya Hanahash, si ular, the serpent ini sedang bilang kalau Tuhan itu pembohong. Ya, Tuhan kan bilang kalau kamu makan kamu akan mati. Kejadian 2:17. Tapi kalau ular bilang sekali-kali kamu tidak akan mati, berarti kan ular bilang kalau Tuhan bohong. Dia membantah Hawa, tapi isi bantahannya adalah Tuhan bohong. Jadi ini serangannya sebenarnya ke Tuhan ini, serangan paling utamanya. Meskipun secara langsungnya ke Hawa, tapi di baliknya itu serangan ke Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu makan kamu akan mati. Ular bilang, Hanakas, the serpent bilang, kamu tidak akan mati. Loh, berarti Tuhan, kalau Tuhan bilang akan mati, berarti Tuhan bohong. Karena sebenarnya nggak akan mati loh. Coba. Ya. Ini yang setan lakukan. Setan menuduh Tuhan sebagai pembohong. Padahal kenyataannya kita tahu kalau si ular ini yang bohong. Ya. Inilah sifat dasar pertentangan kosmis. Pertentangan kosmis itu adalah pertentangan soal kepercayaan, pertentangan soal karakter Allah. Dalam pertentangan kosmis, yang dipertentangkan itu bukan kekuasaan, bukan siapa yang lebih berkuasa, Tuhan atau setan. Kalau itu jelas jawabannya, Tuhan jelas lebih berkuasa daripada setan ya. Tapi pertanyaannya adalah soal karakter. Tuhan yang maha benar ini sekarang sedang dituduh bahwa dia pembohong. Sedang dituduh kalau dia pembohong. Jadi Tuhan ini apa istilahnya? Difitnah oleh setan ini. Inilah apa pertentangannya adalah pertentangan masalah karakter. Pertentangannya adalah masalah Tuhan yang benar sedang difitnah. Bukan lagi kuat-kuatan apa kuasa, karena Tuhan pasti jauh lebih berkuasa daripada setan, itu gak ada tandingannya setan itu. Tapi sekarang pertentangannya adalah pertentangan masalah karakter, ya, difitnah. Dia bilang kalau kamu makan akan mati, kamu gak akan mati, bohong Tuhan itu ya. Karakter Tuhan yang maha benar difitnah sebagai pembohong. Ya, kira-kira begitulah
eh, eh, bagaimana hal buruk kejahatan penderitaan masuk ke dunia ini ya melalui si ular ini ya. Dan kita tahu ya di ayat-ayat selanjutnya akhirnya Hawa makan buahnya dan dikasih ke Adam dan Adam juga makan buahnya dan akhirnya manusia berdosa dan ya dan ceritanya berlanjut gitu ya. Akhirnya terus-menerus dalam dunia ini terjadi hal buruk, kejahatan, penderitaan karena leluhur pertama kita Adam dan Hawa sudah kalah waktu itu oleh si ular ini ya. Itu. Ya, silakan Bil tanggapannya. Iya, eh, apa namanya, pertengahan karakter ya. The nature of the conflict itu bahasanya bahasanya John Peckham ya. Sifat alamiah konflik itu bukanlah adu jotos, ya. Bukanlah adu pukul gitu kan. Karena kalau kita baca di Wahyu kan maka terjadilah pertentangan besar dan banyak literatur kekristenan itu menggambarkan pertentangan Tuhan dan setan itu adalah pertentangan perang-perangan gitu. Ada kekuatan apa malaikat perang-perangan gitu di surga. Ya, apa fisik ya. Ya, tapi secara konteks apakah itu ada perang fisik atau tidak, tapi secara dasarnya itu adalah sebuah perang tentang karakter ya. Benar Mas Yansan tadi bilang pertentangan sebuah karakter dan sekarang pertanyaannya kalau pertentangan itu adalah pertentangan karakter, pembuktiannya seperti apa? Nah, itu kan. Nah, itulah yang menjadi repotnya sekarang. Repotnya Tuhan di situ. Setan kan menuduh menuduh kamu berbohong, kamu ini A B C D E gitu, tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang gimana caranya Tuhan membuktikan itu? Kalau Tuhan melenyapkan setan, maka kita akan dengan mudah berpikir bahwa eh, yang setan tuduhkan itu benar, gitu kan? Dan John Peckham membuat itu ilustrasi yang baik ya. Dia bilang bahwa kalau misalnya di kota itu ada gubernur atau governor of a city, terus ada rakyat yang bilang kamu korupsi, terus besoknya rakyat itu dipenjara sama gubernurnya. Nah, kira-kira yang dibilang rakyat itu benar atau salah? Asumsi nyata aja. Pasti kita jadi ragu. Jangan-jangan yang dibilang orang ini benar lagi. Makanya dia dia ditutup mulutnya itu kata kita sekarang ya. Ditutup mulutnya. Jangan-jangan yang dia bilang benar lagi, gitu kan? Nah, ya sama ya. Karena yang dituduhkan itu adalah karakter seseorang. Jadi Tuhan harus membuktikan kalau misalnya dalam ilustrasi tadi korupsi, ya maka dia harus buktikan, oh ini neracanya loh, ini LKHPN-nya loh, ini pendapatan saya itu dari sini, ini nggak ada. Kan itu pembuktian akuntansinya. Nah, sekarang kalau ke karakter gimana cara membuktikannya? Gitu kan. Dan secara poetik ya, John Peckham dan juga Dave Escher ya dalam bukunya The God That Bleeds itu dibilang bahwa ya Alkitab itu isinya adalah pembuktian Tuhan terhadap karakter dia. Pembuktian Tuhan terhadap tuduhan setan yang tidak benar. Ya, dia berusaha secara sabar, secara panjang, lama untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang yang dituduhkan. Nah, itu ya. Ya, itu sangat puitis sekali ya kalau kita berpikir ya bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin kita supaya kita tidak salah paham terhadap dia. Nah, gimana cara kita tidak salah paham terhadap dia? Kita harus baca deskripsi tentang dirinya. Ada di mana? Ada di bukunya, ada di Alkitab, ada di firman-Nya. Kalau kita tidak baca, ya maka apa bedanya kita dengan setan? Karena kita nggak tahu, kita nggak ada pembuktian. Ya kan? Gimana caranya kita percaya orang yang dituduhkan? Kita harus tahu, kita harus cari tahu orang ini sebenarnya seperti apa. Dia ini sebenarnya seperti apa? Apakah dia sesuai yang dituduhkan? Ya itu juga menjawab pertanyaan ini ya. Kalau misalnya kita menuduhkan Tuhan itu A, B, C, D, makanya saya menderita gini. Coba baca dulu firmannya. Kira-kira dia adalah orang yang kita tuduhkan tidak? Seperti itu nggak kita? Seperti itu nggak dia, orang itu? Jadi jangan kita langsung ada susah, ada kejahatan, langsung ini gara-gara Tuhan, ini karena Tuhan, karena Tuhan itu udah gini. Gitu ya. Nah kita baca dulu apakah dia seperti itu orangnya. Gitu kan. Jangan sampai kita sama seperti sang ular. Menuduh Tuhan, berkata Tuhan itu bohong. Gitu. Ya mungkin itu ya Mas Hansen tambahan Ya, sedikit dari ini. sebelum Bil kasih tambahan dari kutipan Ellen White ya, itu Nah, Hanahas itu digabung juga Bil. oh digabung juga ya. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani itu kalau ada definite artikel itu ditulisnya tanpa spasi ke kata Sama yang spasi. kata yang dimaksud itu. Ya, coba di atas Ah, Bil. Ya, terus yang di ayat 1. Oke, oke. aman ya. Silakan Bil kalau ada kutipan dari tulisan Nyonya White. Oke, ada satu kutipan. Ini dari Alfa dan Omega Jilid 8 halaman 521 ya. Ini kalau nggak salah saya kutip langsung dari pelajaran kita deh. Pelajaran hari Kamis atau hari Jumat ya kalau nggak salah. Hari Kamis kalau nggak salah.
Nah iya ya, Ya, saya langsung kutip. Ada di hari Kamis, saudara bisa buka ya nanti. Eh, Dikatakan demikian, untuk menangani dosa, Allah hanya dapat menggunakan keadilan dan kebenaran. Iblis dapat menggunakan apa yang Allah tidak dapat atau tidak mau gunakan, sanjungan yang berlebihan dan penipuan atau kecurangan. Ia telah berusaha memalsukan firman Allah dan telah menyalah tafsirkan rencana pemerintahannya di hadapan malaikat-malaikat. Ya, jadi kalau tadi Mas Yansen bilang dia mencoba menafsirkan firman Tuhan kepada perempuan itu, nanti kita setelah ini lihat dia melakukan hal yang sama kepada malaikat-malaikat. Nanti kejadiannya setelah ini Mas Yansen akan jelaskan ya. Mengatakan bahwa Allah tidak adil dalam memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan atas penghuni surga, sehingga di dalam menghendaki penyerahan dan penurutan dari makhluk ciptaannya, ia hanya berusaha meninggikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, harus ditunjukkan di hadapan penghuni surga serta dunia-dunia lain bahwa pemerintahan Allah adalah adil dan hukumnya adalah sempurna. Iblis menunjukkan seolah-olah ia berusaha memajukan kebajikan alam semesta. Sifat yang sebenarnya dari si perampas kekuasaan itu dan tujuan yang sebenarnya harus dimengerti oleh semua. Ia harus mempunyai waktu untuk menyatakan dirinya melalui pekerjaannya yang jahat dan deskripsi seperti apa namanya, kenapa ini bisa terjadi, awalnya itu seperti apa gitu ya. Tapi dari kutipan ini kita belajar bahwa ya tuduhan setan adalah tuduhan karakter dan pembuktiannya itu memerlukan waktu gitu ya. Pembuktiannya itu memerlukan waktu. Tuhan tidak bisa menggunakan cara yang sama yang setan gunakan untuk mempengaruhi orang ya kan, penipuan hmm, ini. Tuhan bisa aja langsung, "Ih, setan tuh gini," ngomongin setan di belakang gitu ya. Nah tapi gimana makhluk-makhluk yang lain? Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kira-kira seperti apa si setan ini kok bisa dia sampai seperti itu gitu kan? Kalau kita mau mencoba bertanya sebelum-sebelumnya. Nah, gimana Mas Yansan terhadap ini ya, pertanyaan lanjutan ini ya? iya. Jadi setan itu tidak tiba-tiba menggoda perempuan itu di Taman Eden kan gitu ya. Iya, benar. Ya, ada awalnya kenapa setan ini bisa menjadi jahat. Nah, kira-kira gitu kalau pakai kata sederhananya. Ya. Iya, Mari kita baca sama-sama awal mula pertentangan kosmis ya. Kalau tadi itu kan awal mula pertentangan kosmis itu menyangkut manusia, itu yang tadi kejadian di 3 bumi di ya. bumi ya. Heeh. Sekarang awal mula pertentangan kosmis itu dimulainya di mana? Bukan di bumi. Awal Iya, mulanya dimulai di surga ya. benar. Awal mulanya bagaimana setan ini bisa menjadi jahat seperti itu ya. Nah, kita buka Yehezkiel pasal 28, Mil. Kita baca pertama-tama ayat 12 sampai 13 terlebih dahulu. 12, Sampai 13 dulu. 13. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ya, terima kasih Bill. Perhatikan di sini bahwa ini adalah ratapan mengenai Raja Tirus. Konteks Ya, dari Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 19 itu adalah ratapan mengenai Raja Tirus. Kemudian dari mana kita bisa mengetahui, kita bisa memahami kalau ayat ini adalah deskripsi tentang kejatuhan setan. Loh, ayat ini kan tentang Raja Tirus, ratapan tentang Raja Tirus, bukan cerita kejatuhan setan. Kalau iya, tentang iya. Raja Tirus ya tentang Raja Tirus, harusnya bukan tentang kejatuhan setan. Nah, disinilah kita harus memahami ya bahwa di Alkitab itu ya, di balik seorang raja yang jahat, di balik seorang pemimpin dunia yang jahat, ya, di baliknya ada setan yang jahat, ada pemimpin kosmis yang jahat, gitu ya. Nah, kita buka satu komentar Bill yang tadi sudah saya kirimkan ke Bill. Ya, ini adalah komentar dari Cooper ya, dari Iya. Cooper. Jadi Cooper menulis komentar terhadap kitab Yehezkiel yang adalah bagian dari seri The New American Commentary. Oke, ini komentar yang bagus untuk kitab Yehezkiel ya. Nah, Cooper mengomentari ayat ini dan bilang begini. Yehezkiel mempresentasikan Raja Tire, Raja Tirus ya, sebagai seorang tirani, seorang diktator yang jahat
yang digerakkan dan dimotivasi oleh setan. Oke, jadi di balik seorang pemimpin dunia yang jahat, ya, Raja Tirus, ada seorang pemimpin kosmis yang jahat, setan. Ya. Kenapa? Karena kejahatannya Raja Tirus itu dimotivasi, digerakkan oleh setan. Sehingga kejatuhannya Raja Tirus itu seperti kejatuhannya setan dulu. Seperti itu ya. Jadi apakah betul kalau ini adalah nyanyi ratapan tentang Raja Tirus? Betul. Tapi apakah itu artinya ini bukan tentang setan? Ya, ini tentang setan juga. Memang ini tentang Raja Tirus, tapi tentang setan juga. Seperti jahatnya Raja Tirus, begitulah jahatnya setan. Karena Raja Tirus digerakkan dan dimotivasi oleh setan. Dan kejatuhan Raja Tirus seperti kejatuhan setan ya. Jadi clear ya untuk masalah ini ya. Masalah konteksnya ya. Oke, sekarang kita baca lebih detail ayatnya ya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Ya, penuh hikmat dan maha indah. Oke, perhatikan itu. Gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Kalimat ini nggak bisa diterapkan kepada manusia manapun. Iya. Ya. Gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah Ya. Itu bukan sesuatu yang mendeskripsikan Raja Tirus. Itu sesuatu yang mendeskripsikan makhluk surgawi itu. Gambar kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah itu mendeskripsikan makhluk surgawi, malaikat. Oke, itu bagian ayat 12. Sekarang lanjutkan ke ayat 13. Dikatakan di situ, engkau di Taman Eden. Nah, apakah Raja Tirus ada di Taman Eden? Ya kan? Enggak, Raja Tirus enggak di Taman Eden gitu ya. Raja Tirus sudah hidup jauh sekali dari zaman Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden gitu. Jadi nggak mungkin Raja Tirus tinggal di Taman Eden gitu ya. Jadi hanya ada kira-kira tiga ini ya, tiga kandidat. Hanya ada tiga kandidat untuk memenuhi deskripsi ini. Ya, kalau bukan malaikat, ya Adam, ya Hawa. Oke, jadi gambar kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah dan tinggal di Taman Eden itu hanya tiga pihak yang mungkin memenuhi kualifikasi ini. Ya, malaikat, Adam atau Hawa. Karena hanya malaikat, Adam atau Hawa, ya, yang adalah ciptaan yang gambar kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah dan tinggal di Taman Eden. Oke. Oke, sekarang udah mengecil nih skop kita. Hanya ada tiga pihak nih yang mungkin. Hanya mungkin malaikat, hanya mungkin Adam, hanya mungkin Hawa. Tapi gimana kita bisa yakin kalau ini adalah malaikat? Malaikat yang jatuh, yang adalah setan itu sendiri. Nah, kita baca aja ayat selanjutnya ya. Nah, kita baca ayat 14, Bil. Oke. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Iya. Di sini semakin jelas kalau ini merujuk kepada malaikat karena eh, ada frasa kerub yang berjaga. Ya kan? Kerub yang berjaga. Oke. Kalau kalau hanya gambar kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah, tinggal di Taman Eden, itu masih ada beberapa kemungkinan. Ya, masih bisa diaplikasikan kepada malaikat, masih bisa diaplikasikan kepada Adam, masih bisa diaplikasikan kepada Hawa. Oke, tapi kalau udah disebut kerub, ya kerub, maka Adam dan Hawa udah nggak masuk kualifikasi itu. Ya, ini pasti kualifikasi malaikat kerub. Ya, kerub itu dari bahasa Ibrani itu berasal dari kata karib. Karib itu artinya dekat ya. Karov, karov. Karib itu bahasa Arabnya, maaf ya. Karov dalam bahasa Ibrani artinya dekat. Maksudnya apa? Yang dekat dengan Allah. Ya apa? Malaikat yang menudungi Allah itu kayak karov dengan Allah. Maka disebut kerub. Malaikat kerub ya. Jamaknya kerubim. Malaikat yang dekat dengan Allah. Ya. Dan mari kita buktikan itu dengan melihat Taurat ya. Kita buka Keluaran 25 ayat 19 sampai 20. Keluaran 25 ayat 19 sampai 20. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menadungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing.
pada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Iya. Ini deskripsi tabut perjanjian ya di bait suci gitu ya. Di tabut perjanjian di atasnya disuruh untuk membuat dua kerub gitu ya. Disuruh untuk membuat dua kerub. Dan ini kan melambangkan apa? Melambangkan ada dua kerub yang memang berada di samping tahta Allah, ya kan? Ada dua kerub, dua malaikat yang berada di samping tahta Allah. Karof dalam bahasa Ibrania, ada dua yang dekat dengan Allah, ya, gitu ya. Dari kata karof itu artinya dekat dalam bahasa Ibrani muncul kata kerub, malaikat yang paling dekat dengan Allah yang berada di kanan kirinya. Ya. Jadi jelas sekali kalau ini bukan merujuk kepada Raja Tirus, ya. Dan bukan juga merujuk kepada Adam atau Hawa, meskipun Adam dan Hawa juga tinggal di Taman Eden ya. Tapi setelah deskripsi kerub, oh ini jelas ini merujuk kepada malaikat. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan ke ayat 15, Bill. Nah, malaikat. Oke, ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, engkau tidak bercerah dalam tingkah lakumu. Sempurna ya, sempurna dia sejak hari penciptaanmu ya. Jadi sejak dia diciptakan dia sempurna si malaikat ini sampai ditemukan ketidakbenaran padamu. Jadi dia ini sempurna sampai dia bersalah. Ya, ini ayat yang cukup sulit ya. Karena Ya, pada akhirnya setelah kita membaca ayat ini kita nggak tahu dengan pasti alasan rasional kenapa akhirnya setan bisa menjadi jahat, setan bisa jadi curang. Ya, karena dia hanya dijelaskan dia sempurna sejak diciptakan sampai dia curang. Seakan-akan dari dia sempurna menjadi curang ini nggak ada alasan untuk merasionalkan itu. Itu terjadi benar-benar murni karena kehendak bebasnya si yang curang ini, si malaikat ini. Ya. Sementara kalau kita melihat penjelasan tentang dosa manusia, contohnya tadi kejadian 3 gitu ya, itu ada proses gitu kan. Bagaimana Hawa itu digoda oleh ular yang adalah iblis sendiri. Kemudian nanti Hawa akhirnya minta supaya Adam makan juga dan akhirnya Adam berdosa juga. Ya, artinya gini, waktu Adam dan Hawa berdosa, ya, itu adalah hasil dari hasutannya si iblis. Oke, tapi waktu malaikat yang jatuh iblis ini berdosa, nggak dijelaskan gimana. Hanya dia sempurna sejak diciptakan sampai dia berdosa. Artinya memang dengan kehendak bebasnya, dengan penuh sadar, ya, tanpa kecenderungan berbuat dosa, tanpa digoda oleh siapapun, dia memutuskan sendiri untuk menjadi salah, menjadi curang. Makanya dosanya si malaikat yang jatuh ini, dosanya si iblis atau setan ini ya, itu adalah misteri gitu ya, karena dia berdosa secara tiba-tiba tanpa alasan rasional. Ya, dan memang secara filosofi ya, dalam filsafat Kristen, dosa itu nggak pernah rasional sebenarnya. Ini mungkin yang apa yang belum kita pahami ya. Karena Tuhan tuh menciptakan semuanya sungguh amat baik gitu kan. Dosa itu nggak pernah rasional. Ya. Inilah malaikat yang jatuh itu, setan itu ya. Kita lanjutkan Bill ke ayat 16. dengan dagangmu ya, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka aku buang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ya. Oke. Dalam dalam kesombongannya ya, si malaikat ini, malaikat yang jatuh ini, ya setan, dia berusaha untuk mengambil tempatnya Allah. Ya. Nah, kita coba baca ayat ini dalam bahasa Ibrani, Bill. Oke. Yehezkiel, mana Yehezkiel? 28. Ya, ayat Nah, 16. Rov rekulateha dalam banyak rov ya, rekulateha dalam banyak rekulahmu yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dagangmu, dalam bahasa dalam banyak rekulahmu malu toheha hamas, engkau penuh dengan hamas, engkau penuh dengan kekerasan ya. Nah, perhatikan di sini kata rekulah, dalam banyaknya rekulahmu. Apa maksudnya rekulah? Tentu saja rekulah bisa diterjemahkan sebagai kata dagang, tentu saja bisa ya, bukan terjemahan yang salah.
Tapi kita harus pahami juga ya kalau kata rekula itu berasal dari kata rakil, akar katanya itu. Ya karena itu satu satu syores ya, satu akar itu ya. Baik rekulah maupun rakil itu kan akar hurufnya sama-sama RKL. Ya, rekulah RKL, rakil juga RKL gitu ya. Gitu. Dari kata rakil. Dan dalam Imamat 16 ayat 19, rakil itu artinya adalah memfitnah. Memfitnah. Oke? Jadi ini bisa juga diterjemahkan sebagai dengan fitnahmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Bisa juga diterjemahkan seperti itu. Ya. Nah, kenapa bisa dagang, bisa fitnah gini? Kita harus pahami lagi ya, kalau ini bisa merujuk kepada Raja Tirus, oke? Tapi di balik Raja Tirus ada setan yang menggerakkan dia, yang memotivasi dia kan gitu ya. Nah, Raja Tirus itu memang dia menjadi raja yang besar karena kerajaan itu menjalankan dagang. Ya. Dan di dalam dagang itu ya adalah satu dua kali, bukan satu dua kali, adalah banyak dia melakukan kecurangan gitu ya, fitnah. Gitu ya. Jadi bisa terjemahkan sebagai dagang, berdagang dengan fitnah. Raja Tirus bisa besar karena dia berdagang dengan fitnah. Kerajaannya besar secara ekonomi karena dia berdagang dengan fitnah. Nah, di baliknya itu memang ada setan yang menggerakkan Raja Tirus dan setan itu juga menjual omongannya dengan fitnah gitu ya. Gitu. Ya. Makanya masuk akal kalau ini memang menjelaskan Raja Tirus masuk akal. Raja Tirus memang jadi besar kerajaannya secara ekonomi karena dia berdagang dengan fitnah. Tapi di baliknya ada setan yang menjual omongannya dengan fitnah juga, gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itulah cara setan beroperasi ya, cara setan bertindak. Setan bertindak melawan Allah itu dengan fitnah itu. Ya. Tadi kita sudah baca bahwa di hadapan Hawa, di hadapan perempuan itu, ular itu yang adalah setan sendiri memfitnah Tuhan, menuduh Tuhan sebagai pembohong. Begitu juga setan ini waktu waktu sebelum manusia ya, sebelum manusia jatuh, waktu masih di surga, cara dia untuk menuduh Tuhan itu ya dengan memfitnah Tuhan di hadapan para malaikat lain. Gitu ya. Memfitnah Tuhan di hadapan malaikat lain. Dan sampai sekarang cara setan menyesatkan manusia itu juga dengan memfitnah, dengan fitnah gitu ya. Dengan kebohongan maksudnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ayat 17, Bu. Nah, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Oke, ya. Dijelaskan di sini bahwa malaikat yang jatuh ini ya, yang adalah eh, setan ya, sombong karena kecantikannya, ya. Ini menarik ya. Bagaimana mungkin setan ini sombong karena kecantikannya? Karena yang menjadikan setan ini cantik bukan dia sendiri kan? Gitu kan? Setan ini cantik kan karena Tuhan yang membuat dia cantik. Gitu kan? Setan ini cantik karena Tuhan yang menciptakan dia cantik. Jadi harusnya kalau dia cantik, dia memuji Tuhan yang sudah menjadikan dia cantik. Logikanya gitu, ya kan? Tapi nyatanya dia malah sombong. Seakan-akan dia yang bikin dirinya jadi cantik gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kalau kita mungkin punya paras yang bagus gitu ya. Apakah paras bagus kita itu kita yang buat atau pas kita lahir kita sudah dapat itu? Nah, kalau kita sudah dapat itu waktu lahir gitu kan, ya itu kita nggak bisa sombong gitu kan. Tubuh ini kan Tuhan yang kasih. Ya jadi nggak ada yang bisa disombongkan orang ini Tuhan yang buat jadi cantik. Begitu juga dengan hal-hal lain, ya, dengan kepintaran misalnya, ya, dengan kekayaan misalnya. Ya, itu kan semua Tuhan yang jadikan gitu. Jadi kita nggak bisa sombong. Kelebihan kita itu kita nggak bisa sombong. Karena kenyataannya kita punya kelebihan itu karena Tuhan yang bikin ya. Kalau kita lebih artinya puji yang membuat itu, puji Tuhan. Ya. Itu ya kalau kita mau hubungkan dengan aplikasi. Ya. Dan sekarang kita coba bandingkan ini dengan Yesaya 14, Bil. Tolong baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 14 ayat 12 sampai 15. ayat 15. 14. 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah.
dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Oke. Sekarang tolong bukakan Bill Yesaya 14 ayat 12 dalam bahasa Ibrani. Saya, yap, Ya. Nafalta, bagaimana engkau telah jatuh? Mishamayim dari langit. Heilel ben Syahar. Oke, Heilel itu artinya adalah bintang timur. Ya, benda langit yang pertama kali muncul di pagi hari di sebelah timur, bintang timur, Heilel ben Syahar. Oke, Heilel ben Syahar. Heilel putranya Syahar. Syahar itu adalah Fajar. Oke, jadi bintang timur putra Fajar. Ya, maka terjemahan bahasa Indonesia sudah tepat. Diterjemahkan sebagai bintang timur putra Fajar. Dari bahasa aslinya, Heilel ben Syahar. Bukan Hailel ya, Bil. Heilel. oh hey, Heilel ya. Heilel ben Syahar ya. Bintang timur putra Fajar. Dan bandingkan itu dengan terjemahannya Nesbia, New American Standard Bible. How you have fallen from heaven, bagaimana engkau telah jatuh dari langit, dari surga. You, star of the morning. Kamu, bintang pagi, son of the dawn, putra Fajar. Ya kan? Sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Ibrani. ya, Ya. Tapi ya kita sama-sama tahu kalau beberapa orang waktu membaca ayat ini itu langsung menyebutkan nama Lucifer. Ya, dari mana kita dapat nama Lucifer? Sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah Heilel ben Syahar, bintang timur putra Fajar yang sudah dengan baik, dengan tepat diterjemahkan oleh terjemahan baru bahasa Indonesia ataupun NASB, New American Standard Bible, terjemahan bahasa Inggris. Kalau ini adalah Heilel bin Syahar, bintang timur putra Fajar, dari mana kita dapat nama Lucifer? Ya. Tolong Bill dibukakan Yesaya 14 ayat 12, terjemahan bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Ya. Tolong dibukakan. Bagi saudara-saudara yang belum tahu, ini adalah terjemahan bahasa Latin dari awal abad ke-5 Masehi yang dibuat oleh Bapak Gereja yang namanya adalah Jerome. Oke, jadi Bapak Gereja Jerome pada awal abad ke-5 Masehi membuat terjemahan bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata, Alkitab Latin Vulgata, ya. Dan Jerome itu tinggal selama 25 tahun di Yerusalem. Di Yerusalem atau Bethlehem, ini mungkin saya lupa ini. Tapi dia tinggal 25 tahun di tanah Israel, jadi dia seorang yang berbahasa Latin tapi fasih berbahasa Ibrani juga. Makanya dia bisa menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin dari bahasa aslinya bahasa Ibrani. Ini Vulgata ya. Abad 5, eh, Bill. Mbak, lima kan? Iya, abad Aku kelima. pikir Jerome yang satu lagi. Iya, bukan Jerome Reformator ya, Bapak Gereja Iya, Jerome ya. ini Jerome yang lebih tua lagi. Iya, Oke, namanya sama. Ayat 12 12 ya. kemudian. Aku copy Iya, dulu. Oke. oke. Quomodo che chidisti de Caelo Lucifer. Perhatikan itu, Quomodo. Bagaimana Kikidisti, engkau telah jatuh. Dekaelo, dari langit. Lucifer. Nah, disinilah muncul ya Lucifer. Oke. Ternyata Lucifer itu pertama kali muncul dalam bahasa Latin. Ya. Waktu Jerome membaca Heilel ben Syahar dalam bahasa Ibrani, dia menerjemahkannya sebagai Lucifer dalam bahasa Latin. Oke. Sekali lagi ya, Lucifer itu adalah bahasa Latin dari Heilel ben Syahar yang berasal dari Alkitab Vulgata yang diterjemahkan oleh Jerome ini pada awal abad ke-5 ini. Oke. Kemudian ya, pada abad ke-16 ya, sorry. Pada abad 17 ya, pada abad 17 Alkitab bahasa Inggris King James Version mengikuti terjemahannya bahasa Latin oleh Jerome ini. Ya, sekarang kita buka Yesaya 14 ayat 12 versi King James-nya, King James Version. Sorry. Mana dia? Ya. James. Tambahkan di sebelah kanannya ini ya, Nesbi ya. Ya, ayat 12. Ayat 12. Nah, perhatikan nih, King James. Ho, ho, bagaimana engkau telah jatuh dari langit ya. Perhatikan tuh kata thou itu ya, bahasa Inggris klasik ya. Bukan you tapi thou. Nah, itu ada pembahasan khusus lagi kalau mau ya, tapi kita nggak sempat bahas sekarang.
Ya. How art thou fallen from heaven? Bagaimana engkau telah jatuh dari langit? Oh Lucifer, Lucifer, son of the morning, ya putra pagi. Ya. Jadi penerjemah King James Version waktu dia bertemu dengan bahasa Ibrani, Hillel, ya, dia tidak terjemahkan secara literal ke bahasa Inggris, dia malah mengikuti cara menerjemahkannya bahasa Latin. Cara Iya, menerjemah, oke? Okay? Jadi King James Version menerjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi khusus kata Hillel bin Syahar menerjemahkannya mengikuti bahasa Latin. Kita dapat Lucifer. Nah, jangan sampai nanti ada lebih jelas, ya. Terus bilang, jelas ini dalam King James Version-nya ini memang Lucifer. Bahasa Indonesia itu justru lebih sesuai dengan bahasa ini. Lucifer itu terjemahan bahasa Latin, bukan dari bahasa ini. Ya, tapi apakah salah Lucifer? Jelas nggak salah sama sekali. Tapi harus ada kesadaran bahwa Lucifer itu bukan sebuah nama dari bahasa asli gitu loh. Harus punya kesadaran, oh Lucifer itu adalah bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Latin. Harus sadar kalau bahasa aslinya justru bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai bintang timur putra fajar itu lebih sesuai dengan bahasa Ibrani bahasa asli. Pada akhirnya kalau saudara mau sebut Lucifer atau mau sebut Hillel itu bebas, ya. Tapi iya, jangan bilang kalau terjemah menyebutkan maka itu terjemahnya enggak, ya. Justru bahasa Indonesia itu sudah sesuai dengan bahasa Ibrani, gitu ya. Ya, itu secara bahasa lah, secara bahasa. Dan secara teologi ya, tentu poinnya adalah Lucifer, saya sebut aja dengan Lucifer supaya sama dengan yang lainnya, ya. Lucifer memang memutuskan untuk meninggikan dirinya sendiri, menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Dan keterangan dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ini melengkapi yang tadi kita sudah baca di Yesaya 28. Jadi kenapa dia memfitnah Allah? Gitu ya. Kenapa dia memfitnah Allah di Yesaya 28? Karena menurut keterangan Yesaya 14 dia memfitnah Allah karena dia mau menyamai Allah. Ya. Dengan menyebarkan fitnah kepada Allah, menyebarkan keraguan kepada Allah di antara malaikat lain, dia berharap dia jadi menggantikan posisi Allah nanti. Ya, gitu ya. Ya, cukup panjang ya karena kita banyak apa membaca konteks, iya, iya. menganalisa apa kata-katanya, membaca bahasa asli ya. Karena ini memang teks kunci ya dalam kejatuhan dari malaikat, dalam kejatuhan iblis ya. Ya, tapi semoga ini membantu kita ya. Karena jangan sampai kita baca secara dangkal kemudian kita langsung ambil intinya Lucifer jatuh gitu ya. Nah, Iya, tapi iya. dengan eksegisi seperti ini kita bisa memahami dengan lebih detail ya gitu. Silahkan Will tanggapannya. Iya, ada satu kutipan ya, dari The Great Controversy. Ya, kalau saudara mau baca lebih lanjut, baca ini ya, The Great Controversy bab 29 kalau nggak salah ya, The Original of Sin gitu ya, The Origin of Sin gitu. Nah, itu bagus sekali ya. Eh, Uniknya ya, saya tambahkan satu kutipan lagi ya. Sebelum saudara nanti membaca kutipan ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ya, saya akan baca snippet dari kutipan yang pertama. Dikatakan bahwa mustahil untuk menjelaskan asal mula dosa sehingga dapat memberikan alasan bagi keberadaannya. Namun cukup banyak yang dapat dipahami mengenai asal mula dan tujuan akhir dosa untuk menyatakan sepenuhnya keadilan dan kebajikan Allah dalam semua tindakannya yang terhadap kejahatan. Nah, ini benar ya. Tadi Mas Yansen di awal bilang bahwa kalau manusia kan ada yang menggoda setan. Kalau setan siapa yang goda? Gitu kan? Dan Mas Yansen menjelaskan bahwa ya dosa itu adalah sebuah misteri. Itu adalah kata-kata Alkitab. Cara Alkitab mendeskripsikan dosa itu adalah sebuah misteri. Dan Roh Nubuat juga menjelaskan hal yang sama ya. Untuk merasionalkan asal mula dosa, ini bukan asal mula dosa di bumi ya, karena itu sudah dijelaskan. Tapi asal mula dosa di sana, di surga, ya itu adalah sebuah hal yang misteri, adalah sebuah hal yang mustahil. Ya, kita tidak sampai ke sana, dan mungkin itu menjadi salah satu top 10 question saya kalau saya diizinkan ke surga gitu ya. Ya itu asal mulai gimana caranya, prosesnya seperti apa? Karena itu tidak dijelaskan, gitu ya. Tetapi kejatuhan Lucifer ya, saya pakai aja kata nama Lucifer ya supaya lebih umum, yaitu dijelaskan dalam Great Controversy halaman 493 dan 494 ya. Tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini, kebebasan memilih. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa kebebasan memilih yang sama yang diberikan kepada manusia diberikan juga kepada malaikat, kepada makhluk surgawi. Dalam hal ini adalah setan sebelum dia jatuh. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati dan yang paling berkuasa, paling tinggi dan yang paling mulia di antara penghuni surga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari grup-grup yang berjaga. Grup-grup yang suci dan
tak tidak bercacat celah. Ya sama ya seperti deskripsi tadi di dalam Alkitab ya. Ini tadi kita sudah baca. Saya akan skip saja ayatnya karena kita sudah baca ya. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat surga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Itu yang kita baca ya. Sedikit demi sedikit, Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan dirinya sendiri. Ya, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Ya ini Yeskiel yang kita baca. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa semaui kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu ya. Deskripsi yang sama, setan berusaha menyamai Tuhan, berusaha mengambil kekuasaan Tuhan dengan memberikan fitnah. Sedikit demi sedikit ya, Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Padahal dia tidak sadar bahwa kemuliaan itu diberikan kepada dia. Ya tadi Mas Jansen sudah jelaskan, dia tidak menghasilkan itu, dia tidak berusaha, itu sudah diberikan dari lahir, dari penciptaannya, kata Alkitab ya. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, yang bisa saya ambil secara pribadi ya. Kalau saya sedikit demi sedikit, ya memang proses tidak dijelaskan secara detail, tapi sedikit demi sedikit. Seberapa lama dia akhirnya memutuskan untuk memfitnah Tuhan dan apa revolt gitu ya, membuat kekacauan di surga, kita tidak tahu. Tapi itu adalah sebuah proses. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, kalau kita memiliki naluri yang sama untuk meninggikan diri kita ya, ya itu sebenarnya adalah berasal dari setan ya. Sama seperti Raja Tirus. Ya, iya dia jahat, tapi itu sebenarnya adalah yang memotivasi dia adalah setan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memotivasi kita? Kalau kalau yang kita lakukan itu berusaha meninggikan diri kita sendiri, tidak perlu diragukan lagi siapa di balik motivasi itu. Itu bukan Tuhan ya. Tuhan tidak mau kita meninggikan diri kita sendiri. Oh, setan itulah yang berusaha untuk meninggikan dirinya sendiri dan dia mau kita meninggikan diri kita sendiri. Ya, mungkin itu Mas Hansen ya. Oke. Oke. Pertentangan besar ini juga dialami langsung oleh Yesus waktu Iya, Yesus menjelma menjadi manusia melayani di bumi ini. Ya, iya, waktu Yesus ada di bumi, dia juga digoda sama setan. Bukan hanya kita, Yesus sendiri digoda sama setan gitu ya, dicobai oleh iya. setan. Nah, kita buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Langsung baca semuanya, Bill. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencoba Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, sebuah kisah dari kehidupan Yesus yang saya yakin kita semua sudah familiar ya. Ya, Kalau ada kuis Alkitab dan kuisnya bertanya, sebutkan pencobaan-pencobaan apa saja yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Maksudnya apa saja cobaan-cobaan yang diberikan oleh setan kepada Yesus? Pertanyaannya gitu kan? Ada tiga kan pencobaannya. Ya. Kita harus sadar kalau jawabannya itu bisa berbeda tergantung kita baca di Matius atau baca di Lukas. Ya, iya, kita harus sadar itu karena urutan pencobaannya itu beda di Matius dan di Lukas. Oke? Kalau di Matius, ya, yang pertama dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, ya kan? Kemudian dicobai untuk apa jatuh gitu ya, jatuh menjatuhkan diri, ya kan? Nanti apa malaikat-malaikat akan menangkap itu pencobaan yang kedua. Baru cobaan yang ketiga adalah disuruh untuk sujud menyembah
setan, ya kan? Itu pencobaan versi Injil Matius. Tapi nanti versi Injil Lukas berbeda tuh, ya. Baca sendiri nanti bedanya di mana ya. Jadi seru nih kalau nanti ada kuis Alkitab gitu ya. Sebutkan urutan pencobaan setan pada Yesus, ya. Saudara bisa kasih urutan yang berbeda dari Injil Matius dan mungkin nanti akan membingungkan ini ya, memberikan kuis ya loh. Urutannya kan kayak gitu. Ya, kenapa? Karena yang lebih lebih populer kan yang versi Matius daripada versi Lukas kan. Ya Iya. gitu ya. Ya, tapi itu hanya pembahasan awal aja secara struktur ini ya, struktur literernya. Nah, sekarang mari kita bahas kisahnya dan memang kita akan bahas yang versi Injil Matius kok. Ya. Oke. Pencobaan pertama, Yesus dicobai oleh iblis, ya. Yesus ini dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis dan sebelum Yesus dicobai, Yesus berpuasa 40 hari kan gitu ya. Ya, orang berpuasa 40 hari pasti sangat lapar, ya. Dan setan memanfaatkan rasa lapar Yesus tersebut. Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Ya, namanya orang lapar, digodanya dengan makanan gitu kan. Orang lapar disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Dan setan gagal menggoda Yesus karena Yesus membalasnya dengan ada tertulis. Yesus membalasnya dengan ada tertulis. Oke? Ya. Sebenarnya mengubah batu menjadi roti itu masalahnya apa sih? Secara moral, apa salahnya? Apa ada hukum yang melarang mengubah batu menjadi roti kalau memang Yesus mampu mengubahnya? Kan nggak ada hukum yang melarang Yesus mengubah batu menjadi roti. Ya. Tapi kenapa Yesus nggak mengubah batu menjadi roti? Ya, kenapa? Karena dalam penjelmaan Yesus ke dunia ini, ya, Yesus itu nggak boleh menggunakan kekuatannya untuk keuntungannya sendiri. Ya, Yesus itu hanya boleh menggunakan kuasanya untuk menolong manusia, untuk bermujizat, menolong manusia. Yesus nggak boleh menggunakan kuasanya untuk keuntungannya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi itu godaannya setan. Ya, gunakanlah kekuasaan untuk keuntunganmu sendiri. Tapi waktu Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus harus penuhnya menjadi manusia gitu kan? Ya, jadi Yesus nggak boleh pakai kekuasaan keilahiannya untuk keuntungan dia sendiri sebagai manusia, nggak boleh. Nah, itu cobaan yang pertama. Dan Yesus menjawab dari Alkitab ya. Dengan ada tertulis Yesus menjawabnya begitu untuk membantah setan. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis menggoda Yesus untuk menjatuhkan diri dari bait suci. Oke, itu setan tuh mengutip Alkitab tuh dalam menggoda ya. Tapi seperti biasa kalau setan mengutip Alkitab, setan mengutipnya dengan menyalah tafsirkannya kan gitu ya biasanya ya. Mengutip disalah tafsirkan ya. Dan memang ada ayat di Mazmur itu ya yang berkata bahwa kalau yang diurapi Allah itu apa jatuh, itu malaikat-malaikat akan menopang dia. Itu ada ayatnya ya. Ya tapi kan janji itu bukan untuk ditantangin gitu loh. Ya kan? Kalau Tuhan janji akan melindungi kita bukan berarti kita akan sengaja pergi ke tengah jalan dan pengen ditabrak truk dengan bilang oh Tuhan kalau kau lindungi aku coba ini aku ditabrak truk tolong coba lindungi gitu ya Tuhan Coba. Tuhan memang berjanji untuk melindungi tapi itu bukan untuk ditantangin seperti itu. Nah seperti ini halnya juga Tuhan memang ada janji untuk melindungi Mesias yang diurapi itu ya. Kalau dia jatuh akan ditodong oleh malaikat memang ada akan ditopang oleh malaikat ada tapi itu bukan untuk ditantangin gitu loh bukan jadi Yesus harus sengaja menjatuhkan diri. Ya, dan Yesus lagi-lagi menjawab setan dengan ada tertulis. Akhirnya setan gagal lagi di pencobaan yang kedua. Ya kan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling jelas. Di yang ketiga itu tujuan setan jelas ya. Setan ingin menerima penyembahan dari Yesus. Ya, setan tuh pengen jadi Allah sebenarnya, pengen menggantikan posisi Allah. Itu yang ketiga ya. Makanya di yang ketiga, ya setan minta Yesus tolong, bukan tolong, setan suruh Yesus untuk menyembah setan. Dan katanya, kalau Yesus menyembah setan, semuanya akan diberikan. Semua dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Oke? Ya. Jadi seakan-akan setan tuh menawarkan kepada Yesus jalan pintas kan. Oke, Yesus kamu nggak perlu melayani, kamu nggak perlu menderita nanti di kayu salib, ya, supaya kamu bisa menang. Kamu ambil aja jalan pintas, sekarang sembah aku aja dan aku akan berikan dunia ini pada kamu. Ya. Padahal pada dasarnya kan dunia itu memang pada akhirnya kan memang punyanya Yesus gitu ya dunia itu ya. Dan melalui kemenangan Yesus di salib kan nanti dunia itu akan diklaim kembali menjadi miliknya Yesus gitu kan, jurisdiksinya kan. Ya ini cuplikan untuk pelajaran pekan depan ini ya, gitu ya. Iya. Ya.
Jadi memang ya setan ini pengen menggantikan Allah, pengen menerima penyembahan, dan setan ingin Yesus sebagai manusia itu menyembah dia. Tapi yang menarik di sini, ya setan bisa menawarkan dunia kepada Yesus loh. Itu yang menarik loh. Gimana bisa dunia itu kan Yesus yang ciptakan, tapi gimana bisa setan menawarkan dunia kepada Yesus? Gimana bisa setan menawarkan dunia kepada penciptanya sendiri? Dunia kan punyanya Yesus. Gimana setan bisa nawarin dunia kepada Yesus? Inilah yang akan kita pelajari pekan depan. Dalam pertentangan besar itu ada rule of engagement. Apa bahasa Indonesianya, Bil? Ya, terjemahannya dibuat aturan main. Atau kalau Iya. saya lebih suka aturan pelibatan, karena rules of engagement itu istilah militer. Hmm. Dalam perang Jadi ya. aturan, ya, aturan pelibatan atau eh, apa IPA menerjemahkannya aturan main ya, judul sekolah sahabat kita nanti. Iya. Aturan main. Nah, Kita pakai aja aturan peribatan ya. iya. Ya, oke. Aturan main memang kurang kurang pas ya. Oke. Jadi aturan pelibatan. Jadi gini, dalam perang itu ada aturan pelibatan. Kita lihat aja sejarah-sejarah perang ya. Nah, Iya, dalam perang antara Yesus dengan setan itu sebenarnya ada juga aturan pelibatan itu. Maksudnya apa? Ada aturan yang meliputi yang pertama teritori, wilayah kekuasaan, yang mana wilayah kekuasaannya setan dan yang mana wilayah kekuasaannya Tuhan. Ada aturan mengenai pasukan, yang mana pasukannya setan dan mana pasukannya Tuhan, dan ada aturan mengenai durasi. iya, Ya, itu akan kita pelajari pekan depan. Dan kalau setan di sini menawarkan dunia ini kepada Yesus, itu sebenarnya adalah hal yang memang benar. Kenapa? Karena waktu itu, ya, waktu peristiwa ini terjadi, waktu Yesus sedang dicobai oleh iblis, memang benar bahwa dunia itu memang ada dalam teritori yurisdiksinya setan. benar. Itu yang kita mungkin belum pelajari ya. Dan ini Iya, adalah pelajaran yang sangat berharga. Kita belajar benar. pertentangan besar tapi belum pernah sampai ke titik sedalam ini biasanya. Ya. Iya, Dalam pertentangan besar itu ada aturan main yurisdiksi, ada aturan pelibatan. Jadi memang dalam pertentangan besar, terutama sejak Adam memilih untuk berdosa ya, dunia ini tuh ada di wilayah jurisdiksinya setan. Memang ini ciptaannya Tuhan dan akhirnya Tuhan adalah pemilik dunia ini. Pada akhirnya memang begitu. Tapi sejak Adam berdosa, ya, dunia ini memang ada di jurisdiksinya setan dalam aturan konflik ini, dalam aturan perang ini. Ya, seperti itu ya. Ya, dan sebelum kita rangkum ya, ada satu poin yang menarik ya, yang saya mau sampaikan secara struktur sastra Injil Matius, karena Injil Matius ini adalah Injil favorit saya ya. iya. Injil Matius di Matius 1 itu menjelaskan silsilah Yesus itu nggak sampai ke Adam, nggak seperti Injil Lukas. Ya, maka nanti Hmm, versi Lukas itu harus dipelajari secara terpisah tuh ya. Sekarang menarik versi Lukas, tapi kita fokus ke Matius ya. Di versi Matius, silsilah itu cuma dijelaskan Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Oke, penekanannya adalah pada Yesus sebagai anak Daud. Maksudnya apa? Daud itu adalah raja terbesar Israel. Jadi penekanannya adalah pada Yesus sebagai sang raja Davidik, sang raja Israel yang keturunan Daud itu. Itu penekanannya. Oke. Kemudian sebelum Yesus dicobai ini, ya, di ayat sebelumnya Yesus itu baru saja dibaptis. iya, Yesus baru saja dibaptis. Oke. Nah, perhatikan poinnya. Yesus sebagai keturunan Daud, maksudnya apa? Yesus sebagai raja Israel. Ya. Maka Injil Matius menjelaskan pengalaman Yesus itu seperti pengalaman bangsa Israel. Oke. Kalau bangsa Israel dulu pengalamannya gimana sih? Bangsa Israel itu menyeberang apa? Menyeberang Laut Merah. Baru setelah menyeberang Laut Merah, mereka sampai ke padang gurun. Gitu ya. Mereka sampai ke padang gurun. Nah, seperti Yesus, Yesus dibaptis keluar dari air, seperti bangsa Israel keluar dari air, dan Yesus dicobai di padang gurun seperti bangsa Israel setelah keluar dari air, bangsa Israel ke padang gurun. Bedanya adalah waktu Israel di padang gurun, Israel gagal. Israel malah menyembah patung lembu emas. Sekarang Yesus, Yesus sebagai raja Israel, keturunan Daud, Yesus yang menggenapi Israel itu, Yesus berhasil menang di padang gurun. Ya. Waktu Israel keluar dari air dan masuk padang gurun, Israel gagal. Waktu Yesus keluar dari air dan masuk padang gurun, Yesus berhasil. Israel gagal, Yesus berhasil. Yesuslah yang menggenapi Israel. Ya, gitu ya. Dan menariknya, waktu 3 kali Yesus menjawab setan, tiga-tiganya jawaban Yesus itu dari kitab Ulangan. iya. Kitab yang menjelaskan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. By the way, Yesus juga keluar dari Mesir ya waktu dia setelah ini ya, setelah lahir ya. Ya, itu poinnya. Jadi Yesus ini adalah penggenapan dari Israel, gitu ya. Kalau kita melihat, oh Israel umat pilihan Tuhan gagal terus waktu dicobai setan, dan itu kosmik konflik juga loh. Iya. Pencobaan setan ke Israel itu adalah bagian dari kosmik konflik loh. Ya.
gitu ya. Sekarang Yesus dalam kosmik konflik, Yesus berhasil menang atas godaannya setan, ya dengan pola yang sama. Kalau versi Lukas gimana? Beda lagi, tapi kita nggak sempat bahas ya. Mohon maaf ya saudara ya. Kita bahas kapan-kapan versi Lukas ya. Tapi versi Lukas menarik ya. Urutan pencobaannya beda dan nanti narasinya secara struktur sastranya juga beda ya. Tapi kita bahas yang Matius dulu ya untuk pekan ini. Seperti itu Bill, silahkan tanggapannya. Iya, saudara, ini karena kita setelah ini akan masuk ke poin-poin diskusi ya, karena kita sudah menutup. eh, Saudara, apa namanya, akan sangat sayang ya bagi saudara untuk tidak membaca apa namanya buku yang tadi yang Theodicy of Love ya di chapter ketiga ini, karena ada banyak hal yang dijelaskan yang tidak sempat dijelaskan di sekolah sahabat. Sudah sangat bagus ayat-ayat intinya tadi Mas yang sudah sentuh semua, hampir semua disentuh ya, ayat-ayat kunci yang menggambarkan pertentangan besar dan apa ya, saudara-saudara, menurut saya kadang-kadang kadang-kadang seperti itu ya, kita itu mungkin tidak mungkin tidak apa namanya tidak terlalu relevan ke orang Kristen Advent ya. Tapi saya mendapati mungkin ya saya harap tidak. Tapi ada banyak teman saya yang Kristen. Kalau misalnya mereka karena kita temanya adalah penderitaan ya, kejahatan. Ada kalau mereka menderita, lalu misalnya mereka itu aktif ke gereja lalu menderita, lalu mereka merasa bahwa kalau ini saya semenjak rajin ke gereja kok banyak cobaan, gitu kan. Lalu mereka berpikir Iya, seolah-olah Tuhan yang mengadakan itu semua. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka itu ada di zona perang, di zona iya, perang, literally zona perang. Bangsa Israel itu dibawa ke luar tanah Mesir, mereka tidak enak-enak aja. Mereka ada di zona perang, itulah kenapa mereka dicobai. Walaupun Tuhan memberikan tiang awan, tiang api, tapi mereka tetap dicobai. Yesus pun begitu, dan kita pun begitu. Jadi kalau kita mengalami penderitaan dan pencobaan, coba kita tarik zoom out gitu ya. Kita itu ada di zona perang antara Tuhan dan setan, pertentangan kosmis. Nah, seperti apa aturan mainnya itu di sahabat depan gitu ya. Jadi ini saya rasa luar biasa sekali pelajaran kita ini, bagus sekali dan memberikan kita apa ya, ketenangan dalam menghadapi kejahatan di dunia ini. Artinya kita memiliki alasan lain yang menenangkan hati kita. Oh, ternyata Tuhan itu tidak benar-benar jahat. Ternyata Tuhan itu bukan seperti yang sama kita sekali pikir, tidak jahat. sama sekali tidak jahat gitu kan. Tidak seperti yang dituduhkan gitu. Nah, itu penting ya saudara, dan itu memberikan saya kelegaan hati lah. Mungkin itu ya Mas Hansen. Ya, ya sebelum Bill kasih kutipan lain juga ya, mungkin kutipan penutup. Kalau di bukunya John Peckham, Theodicy of Love itu ada satu ayat kunci lagi yang nggak masuk ke pelajaran sekolah sahabat, yaitu Iya, Daniel 10. iya. Ya, jadi Daniel 10 itu adalah sebuah teks yang sangat dalam untuk menjelaskan tentang pertentangan besar. Ya, Hmm. tapi karena keterbatasan jumlah halaman ya dan lain sebagainya, ya maka John Peckham itu di buku sekolah sahabat itu lebih meringkas dan Daniel 10 nggak masuk di buku sekolah sahabat. Benar. Tapi kalau di buku Theodicy of Love penjelasannya lebih rinci dan itu ada dari Daniel 10 dan itu lebih lengkap Iya, lagi ya. Tapi kita nggak lebih akan bahas lengkap. di sini. Jadi Iya, makanya tetap lebih baik baca buku Theodicy of Love itu ya iya, iya. untuk Dan penjelasan argumen-argumen lengkapnya Peckham itu ya ada di situ. iya, kutipan sebelum kutipan ya, bukan cuma ada Daniel 10 ya, ada Efesus 6 ya. Efesus 6 ayat Ya, 12. Karena itu dibilang kita tidak melawan, kita bukan hanya melawan eh, apa itu kekuatan kita, tapi kita melawan prinsip-prinsip kekuatan jahat. Nah, itu loh. Jadi ada elemen bahwa ada yang kita lawan, kita tuh sedang melawan sesuatu di dunia ini gitu loh. Nah, itu bagus iya, juga ya. Itu salah satu ayat kunci. Teman-teman harus baca ya bab 3. Pelajaran ini dari bab 3 bukunya. Satu kutipan terakhir ya untuk kita ya. Eh, Setan mengklaim kerajaan bumi sebagai miliknya dan membujuk Yesus agar semua penderitaannya dapat diselamatkan. Bahwa ia tidak perlu mati untuk memperoleh kerajaan-kerajaan dunia ini jika ia menyembahnya. Ia dapat memiliki semua harta benda di bumi dan kemuliaan untuk memerintah atas semuanya itu. Namun Yesus tetap teguh. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba ketika ia akan menebus kerajaan dari setan melalui hidupnya sendiri. Dan bahwa setelah satu musim, semua yang ada di surga dan bumi akan tunduk kepadanya. Ia memilih hidup yang penuh penderitaan dan kematian yang mengerikan sebagai jalan yang ditetapkan oleh Bapaknya agar ia dapat menjadi pewaris sah kerajaan-kerajaan bumi dan menyerahkannya ke dalam tangannya sebagai milik yang kekal. Setan juga akan diserahkan ke dalam tangannya untuk dihancurkan oleh kematian. Tidak akan pernah lagi mengganggu Yesus atau orang-orang kudus dalam kemuliaan. Yesus sudah memberikan pilihan bebasnya ya. Dia memilih untuk tidak menyembah setan dan sekarang pilihan itu diberikan kepada kita. Karena kita sudah tahu endingnya seperti apa, gitu ya. Pilihan sehari-hari kita menentukan kepada siapa penyembahan kita. Mungkin itu, Mas Hansen. ya. Oke, terima kasih Bill. Mari kita rangkum ya Iya, eh, dalam poin-poin diskusi.
Diskusi. Oke, monggo. Ya, yang pertama, bagi guru-guru sekolah sahabat, tolong rangkum dalam satu dua kalimat ya, pelajaran Iya, sahabat lalu. Oke, jangan sampai terputus ya. Jadi pelajaran sahabat lalu menjelaskan kalau penderitaan yang terjadi di dunia ini itu adalah hasil manusia yang menyalahgunakan kehendak bebasnya, ya kan? Manusia yang memang memilih yang jahat, ya, sehingga itu berdampak adanya penderitaan di dunia ini. Itu pelajaran sahabat lalu. Dan itu memang alkitabiah. Benar, itu iya, konsep yang benar. Tapi apakah konsep yang benar itu sudah lengkap? Belum. Kenapa? Karena ada momen di mana manusia itu sudah memilih yang benar tapi tetap menderita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada jenis-jenis penderitaan yang itu bukan tergantung oleh kehendak bebasnya manusia. Contohnya bencana alam. Ya kan? Nah, itu dari mana? Memang betul. Kehendak bebas manusia itu disalahgunakan itu betul sekali Alkitabiah. Ya, dan memang itu mengakibatkan pemberitaan itu betul sekali. Tapi gimana dengan beberapa momen yang lain di mana itu bukan hasil kesalahan manusia, tapi tetap ada penderitaan. Nah, itulah jawabannya ada di pekan ini, ya. Itu hasil dari faktor eksternal, itu hasil dari pihak ketiga yang adalah malaikat yang jatuh, yang adalah setan. Malaikat yang jatuh atau setan itulah yang menyebabkan penderitaan di dunia ini di luar selain karena manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Jadi ada tiga pihak yang bermain ya. Selain iya, providence Tuhan, ada yang kehendak bebas manusia dan ternyata ada pengaruh dari pihak ketiga, ada pengaruh dari malaikat yang jatuh, setan. Ya. Dan itu dijelaskan di poin kedua ya. Eh, iya. Matius 13 ya, ayat kita mulai di ayat berapa tadi, Will? Matius 13 itu 20 20 berapa tadi kita mulai? 28. 24, sorry. Ya, ya, 24 ya. Ya, Ya. Nah, Matius 13 ayat 24 sampai 30 gitu ya. Dan nanti keterangan maksud dari perumpamannya ada di ayat selanjutnya lagi. Oke, iya, perumpamannya ada di ayat 24 sampai 30 dan maksud dari perumpamannya dijelaskan oleh Yesus di ayat selanjutnya lagi. Ya. iya, Intinya adalah eh, Tuhan itu adalah eh, pemilik ladang. Tuhan adalah pemilik ladang, ya. Dan Tuhan itu hanya menabur ladang yang baik. Sorry, hanya menabur benih yang baik. iya, Oke, hanya menabur benih yang baik. Ya. Dan ladangnya itu adalah dunia ini. Oke, tapi kenapa bisa kalau Tuhan hanya menabur benih yang baik di ladangnya, kalau Tuhan hanya memberikan yang baik di dunia ini, bagaimana bisa ada lalang? Bagaimana bisa ada penderitaan? Bagaimana bisa ada hal buruk? Bagaimana bisa ada kejahatan? Itu karena ada seorang musuh yang melakukannya, yang menaburkannya. Dan siapa musuhnya? Dijelaskan juga di situ musuhnya adalah iblis. Ya. Jadi, kalau Tuhan hanya memberikan apa yang baik bagi dunia ini, kenapa bisa ada kejahatan dan penderitaan? Itu karena kerjanya setan, kerjanya musuh. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak segera dimusnahkan aja ini semua lalang ini? Belum bisa, belum waktunya. Kenapa? Karena kalau itu dicabut, lalang itu dicabut sebelum waktunya, maka gandumnya ikut tercabut juga. Oke? Seperti itu juga dengan halnya penderitaan di dunia ini, kejahatan di dunia ini. Kalau langsung semua kejahatan di dunia ini dibasmi sekarang juga secara prematur sebelum waktunya, maka orang-orang baik itu juga akan ikut tercabut, akan ikut kena dampaknya. Jadi belum waktunya, tapi nanti ada waktunya di mana lalang itu akan dicabut, ya. Waktu semuanya sudah matang, gitu ya. Baik lalangnya maupun gandumnya sudah matang. Baik waktu kejahatannya sudah penuh dan waktu gandumnya juga sudah matang, jadi sudah siap untuk mengalami guncangan pencabutan itu. Ya, itu nanti ke dokter akhir zaman ya jadinya ya. Ya, tapi kalau waktu diskusinya hanya 10 menit ya, karena ada beberapa gereja itu mungkin sedang ada event atau apa kan, sekolah sahabat hanya dirangkum gitu kan 10 menit. Ini yang utama. Ya. Ayat yang lain itu sangat bagus, tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, utamakan Matius 13 ya dari semuanya yang lainnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan poin ketiga. Ya. iya, Masuk ke kejadian 1 ayat 31, Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Ya. Artinya sama. Sang pemilik ladang hanya menaburkan benih yang baik kan gitu ya. Sama, Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Ya, pertanyaannya dari mana lalangnya, dari mana kejahatannya? Masuk ke kejadian 3. Ya, asal mula dosa kejatuhan manusia. Itulah asal mula lalangnya di kejadian 3. Asal mula kejahatan itu di situ di kejadian 3 ya. Maksudnya kejahatan manusia tentunya. Kalau kejahatan yang dari malaikat itu nanti kita jelaskan di poin selanjutnya ya. Nah, di situ memang dijelaskan ada tokoh yang namanya ular ya. Ular.
Itu bukan hanya ular secara umum, tapi merujuk pada satu ular spesifik yang unik dan familiar bagi para pembacanya sebagai sebutan untuk iblis. Itu ular ya. Makanya dalam bahasa Ibrani-nya kata pertama di Kejadian 3 itu ular, hanakas ya. Dan dia dengan definite artikel ya. Sangat baik kalau bisa dijelaskan dari bahasa aslinya ya. Itu ya. Kemudian bandingkan dengan Yesaya 27 ayat 1, ular itu memang dijelaskan sebagai musuhnya Tuhan. Dan dalam Wahyu 12 ayat 9 dengan jelas dikatakan bahwa ular tua itu adalah iblis atau setan. Wahyu 12 ayat 9. Jadi jelas ular ini adalah iblis, meskipun Kejadian 3 gak langsung bilang kalau ular ini adalah iblis ya. Tapi dari poin bahwa ular itu dijelaskan dengan definite artikel, dengan kata sandang pasti, ya, hanakas, the serpent, sang ular, itu sudah menjelaskan kalau ular ini adalah satu sosok yang spesifik yang familiar bagi para pembaca, dan itu adalah iblis gitu ya. Itu. Kemudian eh, awalnya si ular ini tidak langsung menentang Tuhan. Si ular ini hanya mengutip kata-katanya Tuhan dan berusaha menjelaskan maksudnya, tafsirannya dari kata-kata Tuhan ke Hawa. Ya, dan tafsirnya itu agak dia pelintir memang ya. Tafsirannya. Memang dia salah tafsirkan itu. Dia pelintir sedikit kata-katanya ya. Tapi dia masih mengutip Tuhan saat itu. Dia belum mau langsung untuk menentang Tuhan secara terang-terangan. Dia kutip dulu Tuhan, kemudian dia kasih tafsiran yang versinya ya untuk mencoba meyakinkan Hawa. Ya. Ya, dan itu kalau bisa dijelaskan dari bahasa aslinya menarik ya, karena di situ hanya dikatakan Vayomer. Dia berkata, enggak dijelaskan bahwa yang berkata itu ular, enggak dikatakan Vayomer Hanakas, enggak. Ya, tapi kalau memang waktunya enggak sempat atau saudara masih bingung menjelaskan itu karena sulit gitu ya secara grammar, ya enggak apa-apa. Enggak menjelaskan sampai situ enggak apa-apa. Ya. Kemudian di ayat 4 ya, Kejadian 3 ayat 4, di situ sudah lebih pasti subjek yang berkata siapa. Dikatakan Vayomer Hanakas. Sudah lebih jelas di ayat 4 bahwa yang berkata memang ular, udah enggak ambigu lagi. Ya, karena kenapa? Karena di kejadian 3 ayat 4 memang ular sudah secara langsung menentang Tuhan. Di ayat 1 dia masih kutip Tuhan lalu dia menawarkan tafsirannya sendiri. Di ayat 4 dia langsung menentang Tuhan dengan secara terang-terangan. Tuhan bilang kalau makan buah itu akan mati, Kejadian 2 ayat 17. Ternyata ular bilang, kalau makan buah itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu menentang langsung. Dan meskipun ular ini sedang membantah Hawa, sebenarnya serangannya itu ditujukan langsung ke Tuhan. Karena dengan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati, itu sedang menuduh Tuhan Tuhan berbohong, itu berarti. Itu ya. Jadi pertentangan besar itu adalah pertentangan karakter. Pertentangan besar itu adalah bagaimana setan mencoba untuk menuduh karakter Tuhan yang maha benar dituduh menjadi Tuhan yang berbohong, ya. Tuhan yang tidak maha benar. Itu ya poinnya ya. Kalau bisa menjelaskan dari bahasa aslinya jelas lebih bagus, tapi kalau enggak poin teologinya ini jangan sampai hilang ya. Oke. Lalu kita masuk ke Yehezkiel 28 ya, ayat 12 sampai 17 ya. Nah, itu bagus sekali kalau dijelaskan ayat per ayat ya. Ya, tapi Ya, tapi poinnya adalah gini. Itu adalah ratapan tentang Raja Tirus. Ya. Tapi di balik Raja Tirus yang jahat, ada setan yang jahat. Ya. Kenapa? Karena Raja Tirus itu digerakkan dan dimotivasi oleh setan. Maka kejatuhan Raja Tirus itu seperti juga kejatuhan setan. Itu jelas sekali ya. Gitu. Dan perhatikan deskripsi-deskripsinya di situ ya. Bahwa dijelaskan bahwa si sosok ini adalah sosok yang sempurna. Oke, kemudian dia ini tinggal di Taman Eden. Kemudian dia ini adalah kerub. Sempurna tinggal di Taman Eden, kerub. Berarti itu merujuk pada malaikat, bukan merujuk pada Raja Tirus. Oke? Merujuk pada malaikat yang jatuh yang adalah iblis sendiri ya. Kemudian dijelaskan di ayat 15 ya, Yeskel 28 ayat 15 itu bahwa dia ini sempurna sejak hari penciptaannya sampai tiba-tiba dia berdosa. Artinya apa? Dosa itu misteri. Nggak ada alasan rasional yang bisa merasionalisasi dosanya si setan ini. Nggak ada. Itu ya. Kemudian di ayat 16 dijelaskan bahwa dia ini bekerja dengan cara fitnah. Dalam bahasa Indonesia-nya dagang, tapi kata dagang dalam bahasa Ibrani rekulah itu berasal dari kata rakil yang artinya adalah fitnah. Jadi cara kerja setan adalah fitnah. Dia memfitnah Tuhan. Ya, gitu ya. Kemudian di ayat 17 dia sombong karena kecantikannya. Ya, padahal yang bikin dia cantik itu Tuhan. Harusnya kalau dia cantik dia puji Tuhan, tapi dia malah sombong. Ya. Kemudian ini dibandingkan dengan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15.
Ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 menjelaskan bahwa setan ini ingin menyamai Tuhan. Setan ini ingin menggantikan Tuhan. Ya, dan jelaskan di situ dari bahasa asli ya, bahwa namanya sebenarnya adalah Heilel ben Syahar, bintang timur putra fajar. Tapi mau disebut Lucifer juga boleh, ya. Tapi harus sadar bahwa Lucifer itu berasal dari bahasa Latin, yang nanti diambil juga oleh King James Version-nya. Itu hanya secara nama saja, tapi secara teologi poinnya adalah dia ini, malaikat yang jatuh ini mau menyamai Tuhan. Poinnya itu ya. Hmm. Itu ya. Kemudian dilanjutkan ke ya pencobaan Yesus ya. Eh, Matius 4 ya, ayat 1 sampai 11. Ya. Bagaimana 3 kali Yesus dicobai dan 3 kali juga Yesus melawan dengan ada tertulis, ya kan? Dan perhatikan bagaimana di pencobaan yang ketiga, tentu saja pencobaan ketiga menurut Injil Matius maksud saya, karena pencobaan ketiga menurut Injil Lukas nanti urutannya beda ya. Tapi dalam pencobaan yang ketiga menurut Injil Matius ya, setan itu menawarkan dunia ini kepada Yesus. Nah, ini jadi pertanyaan. Bagaimana mungkin? Dunia ini kan ciptaannya Yesus. Bagaimana mungkin setan bisa menawarkan dunia kepada Yesus? Bagaimana mungkin? Disinilah kita harus kasih cuplikan ke pelajaran pekan depan. Ya. Pelajaran pekan depan akan menjelaskan ya bahwa ternyata eh, dunia ini ada dalam teritorinya setan. Ya, jadi dalam pertentangan kosmis, dalam perang kosmis ini itu ada aturan pelibatan, ya, di mana meliputi teritori dan memang dunia ini ada dalam teritorinya setan pada saat Yesus dicobai itu, gitu ya. Sehingga benar memang kalau setan menawarkan dunia ini kepada Yesus karena waktu itu dunia ini ada dalam teritorinya setan. Ya. Gitu. Kalau waktunya sempat, tolong jelaskan ya bagaimana di sini Yesus menggenapi Israel. Tapi kalau waktunya nggak sempat itu nggak dijelaskan nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Ya, bagus ya kalau ini harus ya saudara harus hubungkan ke pelajaran makan depan ya, karena kalau nggak nanti keputus Ya, gitu ya. Seperti benar. itu. Ya, ini panjang memang, tapi ini adalah pelajaran yang sangat baik ya untuk memahami problem of evil, untuk memahami masalah penderitaan ya, masalah kejahatan. Dan pertentangan besar itu memang sudah memberikan jawaban itu ya. Nah, nanti begitu kita belajar tentang rule of engagement, aturan pelibatan, oh itu makin jelas lagi itu nanti. Ya Iya, karena kita benar. bukan hanya belajar ada yang berkonflik, sekarang kan kita baru belajar ada yang berkonflik, awal mulanya gimana. Pekan depan kita akan belajar konflik itu berjalannya gimana. Nah, itu akan makin jelas lagi. Ya, seperti itu, Bill. Iya. Eh, Kalau saya boleh saran ya untuk mempersiapkan pelajaran pekan depan, baca, bukan saran ini, bukan cuma saran ini saya mau minta ya. Baca bab 4 dari bukunya. Ini pelajaran kita ini bab 3, bab 4 itu adalah tentang rules of engagement ya atau aturan pelibatan tadi istilahnya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita aturan main ya. Ya, itu akan membahas tentang cara mainnya benar. Cara main dalam pertentangan kosmis ini aturan-aturannya seperti apa dan kenapa saya minta saudara atau bahkan guru-guru sekolah sahabat untuk membaca bukunya? Karena saya takutnya ada banyak poin yang tidak dibahas di sekolah sahabat. Itu satu. Kalau tidak semua dibahas, nanti kita memasuki pelajaran pekan depan, itu nanti kita melihat seolah-olah Tuhan itu powerless. Nanti saya takut saudara akan masuk ke sana. Karena nanti kita lihat ada keterbatasan-keterbatasan yang Tuhan nggak bisa lakukan. Oleh karena aturan pelibatan ini. Nah gitu ya. Jadi ada banyak referensi ayat di Alkitab yang harus kita pakai untuk melegitimasi apa pertentangan kosmis ini dan semua itu Alkitabiah ya saudara ini bukan datang dari John Peckham bukan nulis kayak mikir kayak oh iya kayaknya ini deh nggak kayak gitu ya ini ada ayat-ayatnya makanya tadi Mas Anderson bilang ini Alkitabiah dan kalau kita buka semakin lebih jelas jadi alangkah baiknya bagi guru-guru sekolah sahabat untuk membaca bab 4 ya tapi kalau yang ini baca juga bab 3-nya karena tadi di awal Mas Anderson bilang ya di sebelum kita masuki saran poin diskusi ada ayat-ayat kunci lain yang tidak yang belum sempat Daniel 10 tadi saya bilang Efesus 6 yang tidak sempat kita bahas ya untuk pelajaran pekan ini. Jadi alangkah baiknya kita baca itu juga. Gitu ya. Baik, mungkin sampai sini pelajaran sekolah sahabat kita agak Ya, panjang tapi tidak masalah ya. Semoga ini bisa membantu kita untuk mengerti dan saya akan pimpin kita dalam doa untuk tutup. ya, Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai belajar sekolah sahabat. Bantu kami dengan segala keterbatasan kami untuk boleh mengerti dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, biarlah Engkau berikan mereka persiapan dan hikmat yang sama. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin, amin. Baik, sampai di sini sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Salam semuanya.